Bab 1121 Pelajaran 1. Pada saat berikutnya, sebuah cahaya menyala. Ding Hao muncul di depan aula utama. Mata para remaja itu langsung berubah begitu bersemangat hingga hampir gila. Semua orang menggigit bibir mereka erat-erat untuk mencegah diri mereka mengaum. Pecandu pedang dan pedang, Ketua Aliansi Seni Bela Diri Wilayah Utara sekarang ada di depan kita. Ini adalah pertama kalinya semua orang bisa melihat Ding Hao dalam jarak sedekat itu. Pertemuan ini saja sudah cukup membuat para remaja haus darah ini begitu heboh hingga beberapa hari tidak bisa tidur dan bisa menyombongkan diri kepada teman-temannya. Aku ingin tahu seni bela diri apa yang akan diajarkan senior Ding kepada kita. Paman bela diri Ding yang hebat dikenal sebagai pedang dan pedang yang luar biasa. Akankah dia mengajari kita teknik pedang dan teknik pedang? Haha, aku ingin tahu apakah akan ada upacara pemagangan. Para pemuda berfantasi di dalam hati mereka. Di atas panggung, Ding Hao melirik kerumunan dan melihat ekspresi semua orang. Dia mengangguk puas dan tidak berbicara. Dia melambaikan tangannya, dan kekuatan yang kuat menyembur keluar dan menyelimuti para remaja itu. Sebelum penonton sempat bereaksi, segala sesuatu di depan mereka mulai berubah seolah-olah mereka sedang melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu. Segala sesuatu yang terlihat berwarna putih seolah-olah jatuh ke awan. Apa, di mana kita? Ketika penglihatan mereka kembali normal, para remaja terkejut saat mengetahui bahwa mereka semua ada di langit. Melihat ke bawah, mereka dapat melihat dengan jelas pegunungan dan sungai di bawah. Angin kencang bertiup di sekitar mereka, tapi terhalang oleh kekuatan lembut yang berjarak 100 meter dari mereka. Seolah-olah mereka sedang menunggangi awan dan kabut. Di antara para remaja itu, kecuali lusinan murid sekte pencari ilmu pedang yang telah mencapai alam primordial, tidak ada orang lain yang pernah melompat ke dalam kehampaan. Untuk sesaat, mereka berdua bersemangat dan gugup, tetapi semuanya terlihat tegang karena tidak ingin orang lain melihat kepengecutan mereka. Tentu saja, yang terpenting adalah mereka tidak memahami maksud Ding Hao dan tidak berani membuat keributan. Ding Hao berada tepat di depan mereka saat ini. Dia mengenakan pakaian cian dan memiliki rambut hitam tebal. Berdiri dengan tangan terlipat di belakang punggungnya, dia benar-benar tampak seperti makhluk abadi dari legenda. Dan di samping Ding Hao berdiri tiga sosok lainnya, yaitu Xie Jiyu sang demigodes bela diri, Fang Tianyi sang 3000 pedang, dan Zhang Fan sang pedang gila. Zhang Fan ditemani oleh murid barunya, Zhou Fan. Para remaja itu tidak tahu kemana Ding Hao akan membawa mereka. Tepat pada saat ini, gelombang teriakan perang yang mengguncang langit bergema. Melihat ke bawah, para remaja melihat pertempuran terjadi di padang rumput luas di bawah sekitar kota. Api membumbung ke langit, dan segala jenis fluktuasi energi mengguncang sekeliling. Kota ini memang tidak terlihat kecil, mampu menampung ratusan ribu orang. Itu berada di ambang kehancuran di bawah perlindungan perisai kuning tanah. Komposisi pasukan pengepungan agak rumit. Kebanyakan dari mereka berasal dari klan manusia, tapi ada aura iblis samar yang mengalir di dalamnya. Beberapa dari mereka berasal dari klan iblis. Itu, kekuatan istana sungai. Seorang murid dengan mata tajam mengenali salah satu kekuatan di bawah. Baru pada saat itulah orang banyak menyadari bahwa mereka tidak lagi berada di provinsi salju, tetapi di provinsi lain. Lingkup pengaruh istana sungai berjarak jutaan mil jauhnya dari pengaruh sekte pencari ilmu pedang. Kedua kekuatan itu sekarang tidak sejalan. Saat pertempuran sekte awan biru terjadi, Istana Sungai dan Puncak Wewangian tersembunyi. Dua kekuatan klan manusia teratas di wilayah utara, tidak berpartisipasi dalam pertempuran tersebut. Dikatakan bahwa mereka telah menyerah kepada penjajah dari tanah rahmat ilahi. Setelah pertempuran Sekte Awan Biru, Sekte Pencari Ilmu Pedang masih kuat, namun Istana Sungai banyak menahan diri. Ia berusaha untuk tidak melawan Sekte Pencari Ilmu Pedang sebanyak mungkin, tapi ia tidak pernah melepaskan ambisinya. Ia memanfaatkan dunia yang bermasalah saat ini untuk menjarah di mana-mana. Sudah waktunya untuk menyelesaikan dendam antara kita dan Istana Sungai. Suara Ding Hao terdengar di telinga para remaja. Setelah mereka tertegun beberapa saat, darah mereka berpacu. Ternyata Ding Hao membawa mereka ke sini agar mereka bisa menyaksikan pertempuran sekali seumur hidup ini. Jika demikian, apa yang menanti mereka pasti akan menjadi pertempuran legendaris, dan mereka akan menjadi saksinya. Ding Hao perlahan berkata, sekarang wilayah utara berada dalam kekacauan, perang antara klan manusia dan klan iblis tidak lagi menjadi sumbernya.
Yang sebenarnya menyebabkan kekacauan adalah orang-orang berdarah dingin dan ambisius. Setelah banyak orang menguasai kekuasaan, ambisi mereka akan berkembang. Ibarat seorang pengemis di pinggir jalan memegang pisau, dia bisa saja membunuh dan merampok. Seorang seniman bela diri yang tidak dikenal mungkin juga memiliki angan-angan dan ingin menguasai dunia seni bela diri karena kekuatannya meningkat tajam dalam sehari. Dia tidak berbalik, tapi kata-katanya jelas ditujukan pada 200 murid nominal di belakangnya. Setiap remaja berdiri tegak dan mendengarkan ceramah Ding Hao dengan tenang. Kalian semua adalah orang-orang yang saya pilih. Setelah Anda mencapai kesuksesan besar dalam mempelajari Tao, Anda pasti akan mampu menguasai suatu daerah. Di masa depan, Anda tidak akan puas hanya dengan tinggal di wilayah utara. Suara Ding Hao penuh dengan agresivitas dan kepercayaan diri. Mendengar itu, para remaja pun heboh. Mereka terus mendengarkannya. Di masa depan, ketika Anda menguasai kekuatan yang kuat, saya berharap setelah Anda menjadi kuat, Anda tidak akan seperti orang-orang di bawah ini, yang egonya ditinggikan dan menginjak-injak martabat, kehidupan, dan perasaan orang lain sesuka hati. Petik 2. Begitu dia selesai berbicara, Ding Hao menunjuk dengan satu jari. Kilatan cahaya pedang perak melesat seperti kilat dan menembus langit dan bumi. Siapa ini? Seru seorang ahli marsial sage tingkat puncak dari Istana Sungai, menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Namun, sebelum dia bisa bereaksi, cahaya pedang itu bersinar, dan ahlinya berubah menjadi patung es. Tubuhnya meledak dan hancur antara langit dan bumi. Tuanku, apa? Master lain dengan level yang sama dari Istana Sungai terkejut ketika mereka melihat pemandangan ini. Namun, saat berikutnya, hal yang sama terjadi pada mereka. Kemanapun pancaran pedang itu lewat, seolah-olah kematian telah tiba. Tidak peduli master macam apa mereka berubah menjadi patung es dan kemudian meledak. Antara langit dan bumi, hawa dingin tiba-tiba muncul. Terdengar seruan dari bawah, dan pecahan es berceceran di mana-mana. Para penguasa Istana Sungai yang menyerang kota dibunuh dalam sekejap seperti anak domba yang akan disembelih. Mereka dibekukan menjadi patung es. Para master klan iblis dan binatang iblis yang bercampur dalam kerumunan juga terbunuh oleh cahaya pedang pada saat yang bersamaan. Itu hanyalah seberkas cahaya pedang. Kemanapun ia lewat, tidak ada yang bisa menolaknya sama sekali. Kekuatan haus darah yang semula berada di atas angin langsung bubar dan berbalik untuk melarikan diri. Cahaya pedang perak sepertinya memiliki kecerdasan. Ia bolak-balik antara langit dan bumi, secara khusus memilih tuan-tuan yang sedang berjuang dan yang tangannya berlumuran darah untuk membunuh mereka. Hal ini benar-benar menghancurkan moral dan kepercayaan diri para pengepungan. Cahaya pedang perak itu terlalu menakutkan. Baik master alam semi-dewa maupun master alam primordial seperti rumput liar di pinggir jalan di depannya. Tidak ada perbedaan di antara mereka. Dalam sekejap, mereka berubah menjadi pecahan es di seluruh langit. Tidak peduli apakah mereka kuat atau tidak, akhir yang sama bagi mereka. Ketika manusia yang terkepung di kota menyadari bahwa mereka tidak dapat lagi mempertahankan kota dan yang menunggu mereka hanyalah pembantaian, banyak orang yang putus asa. Banyak orang mulai menangis dan panik. Semua orang tahu betapa kejam dan kejamnya Istana Sungai setelah kota itu direbut, tetapi mereka tidak menyangka bahwa penyelamat akan tiba-tiba muncul saat ini. Sebelum banyak orang sempat bereaksi terhadap apa yang terjadi, mereka melihat pasukan musuh di luar kota tiba-tiba berteriak dan mengaum dengan ganas, dan para pemimpin pasukan musuh langsung tumbang. Apa yang telah terjadi? Mungkinkah ada ahli yang membantu kita? Mereka tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Tidak sampai 1 jam kemudian seseorang berani berjalan keluar kota, hanya untuk melihat pecahan es, tubuh yang hancur, dan seniman bela diri Istana Sungai yang membeku di mana-mana. Para penjaga sedikit bingung, tidak tahu siapa yang tiba-tiba mengambil tindakan untuk menyelamatkan mereka. Pada saat yang sama, Ding Hao dan yang lainnya telah mencapai langit di atas pegunungan yang terus-menerus. Di salah satu lembah, ada demon aura yang melonjak, dan bau darah serta niat membunuh tersebar di langit. Jeritan samar makhluk terdengar, rasanya seperti neraka di bumi, dan seluruh pegunungan dipenuhi bau darah yang menyengat. Ini adalah salah satu tempat perburuan klan setan serigala darah. Manusia yang tak terhitung jumlahnya telah ditangkap di sini dan menjadi makanan bagi serigala darah. Mereka dikurung, seperti babi di kandang babi, menunggu setan-setan ini membantai mereka. Kali ini, karena invasi rahmat ilahi, wilayah utara berada dalam kekacauan.
Serigala darah menjara di mana-mana, membunuh manusia, dan mendatangkan malapetaka dalam radius ratusan ribu kilometer. Ding Hao mengatakan itu kepada remaja di belakangnya dengan serius. Setelah pengepungan sebelumnya, beberapa orang telah memahami niat Ding Hao, dan saat ini, mereka bahkan mengangguk. Ding Hao berkata, sebagai seniman bela diri, kami mempelajari seni bela diri untuk melawan kejahatan dan mendorong perbuatan baik. Kami membantu yang lemah. Kita harus melakukan apapun untuk mencapai kebenaran, kita tidak bisa mengendalikan yang lemah sesuka hati hanya karena kita kuat. Sama seperti serigala darah ini, mereka mengira mereka mendominasi dan membantai makhluk lain, tetapi mereka tidak tahu bahwa mereka juga sangat lemah di mata orang yang sangat kuat. Jalan surga tidak akan mentolerir mereka dan mereka harus dihancurkan. Sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, Ding Hao mengulurkan tangannya ke dalam kekosongan dan menekannya. Sebuah telapak tangan besar muncul dari udara tipis. Seperti tangan iblis, ia perlahan-lahan meluncur ke bawah menuju lembah di bawahnya, yang penuh dengan darah dan niat membunuh. Siapa yang berani menyerang lembah serigala darah kita? Siapa ini? Beraninya kamu? Raungan kemarahan datang dari lembah serigala darah. Namun, di hadapan jejak telapak tangan raksasa Ding Hao, tidak peduli seberapa kuat para ahli klan iblis, mereka hancur berkeping-keping saat mereka membubung ke langit. Jejak telapak tangan raksasa menutupi lembah dengan cara yang menghancurkan. Dalam sekejap mata, seluruh lembah hancur akibat serangan telapak tangan ini. Lembah berdarah itu menghilang dan digantikan oleh lubang besar berbentuk telapak tangan. Kekuatan jahat klan iblis, yang telah menimbulkan kekacauan di daerah sekitarnya selama bertahun-tahun, dengan mudah dimusnahkan dari dunia oleh Ding Hao dengan satu serangan telapak tangan. Para remaja tidak tahu bagaimana mengungkapkan keterkejutan yang mereka rasakan. Mereka berada pada usia di mana mudah bagi mereka untuk memuja yang kuat. Jika segala macam legenda tentang Ding Hao membuat para remaja secara tidak sadar menjadi pendukungnya karena memuja yang kuat, maka dua pertarungan terus-menerus yang baru saja mereka alami membuat mereka benar-benar memahami apa arti kekuatan dan betapa kuatnya Ding Hao. Ini adalah jenis kekuatan yang melebihi ekspektasi mereka, dan memberi mereka kejutan visual yang luar biasa. Apa yang baru saja saya ajarkan kepada Anda adalah prinsip dan keyakinan saya sebagai seorang seniman bela diri. Selanjutnya, ayo pergi ke Istana Sungai. Suara Ding Hao masih terdengar seperti dunia lain saat dia berkata, saya akan memberitahu Anda hukum seni bela diri lainnya. Ketika Anda benar-benar memutuskan untuk melakukan sesuatu, Anda harus ingat bahwa Anda perlu menghilangkan sumber masalahnya. Penyebab kekacauan dalam radius 1 juta mil adalah Istana Sungai. Kedua klan tidak akan pernah damai selama kekuatan itu masih ada. Bab 1122 menekan Istana Sungai. Istana Sungai adalah kekuatan kuno yang telah ada selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Ia berdiri kokoh di wilayah utara dan memiliki landasan yang kuat. Bahkan Istana Suci Embun Beku Misterius, yang merupakan penguasa wilayah utara, selalu bertoleransi terhadap Istana Sungai. Dapat dikatakan bahwa ia adalah penguasa suatu wilayah dan mendominasi hidup dan mati banyak nyawa. Kekuasaan dan pengaruh absolut membuat Istana Sungai sangat mendominasi. Di bidang ini, merekalah yang mengambil keputusan akhir dan tidak seorang pun boleh mengajukan keberatan. Terlebih lagi, dalam semua peristiwa besar yang terjadi di wilayah utara selama bertahun-tahun, Istana Sungai telah terlibat dalam banyak peristiwa tersebut. Murid Istana Sungai yang tak terhitung jumlahnya mengklaim diri mereka sebagai penanggung jawab saat berjalan di sekitar wilayah utara. Mereka bertindak arogan, menolak orang lain, dan tidak menunjukkan rasa hormat kepada siapapun. Banyak sekte dan penggarap nakal yang takut dengan kekuatan Istana Sungai, jadi meskipun mereka kesal, mereka tidak berani mengatakan apapun. Bahkan sekte Awan Biru, yang dikenal sebagai sekte nomor 1 di wilayah utara, tidak sombong dan sombong seperti Istana Sungai. Letusan Nagaki ungu dan kemunculan luar biasa dari tambang kristal ungu misterius di gunung belakang sekte pencari ilmu pedang telah membangkitkan ketamakan kekuatan-kekuatan besar di wilayah utara. Di antara mereka, Istana Sungai dan Puncak Wewangian tersembunyi adalah yang paling banyak membuat masalah. Meskipun pada saat itu, sekte pencari ilmu pedang mulai bangkit, hal itu belum dianggap serius oleh kedua kekuatan teratas tersebut. Tak disangka, pada akhirnya Istana Sungai berantakan. Tidak hanya banyak muridnya yang terbunuh, tetapi juga kehilangan puluhan kapal perang sungai. Fondasinya rusak, yang membuat seluruh orang di Istana Sungai sangat marah. Mereka ingin membalas dendam,
tetapi Sekte Pencari Ilmu Pedang telah menghilang dari dunia seolah-olah mereka benar-benar pergi ke tanah abadi. Ketika Sekte Pencari Ilmu Pedang kembali, kekuatannya cukup kuat untuk dibandingkan dengan Istana Sungai. Istana Sungai sangat terganggu oleh jumlah master terbaik di Sekte Pencari Ilmu Pedang. Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah mereka menghadapi situasi yang memalukan ketika mereka memprovokasi dan menindas kekuatan baru yang sedang bangkit. Segalanya mencapai klimaks ketika pecandu pedang dan pedang menjadi ketua aliansi bela diri wilayah utara. Itu berarti Istana Sungai tidak lagi memiliki kekuatan dan kekuatan untuk menghancurkan Sekte Pencari Ilmu Pedang secara langsung. Para tuan dan tetua Istana Sungai, yang mengaku membalas dendam dan ingin memberi pelajaran pada Sekte Pencari Ilmu Pedang dan Ding Hao, juga merasa takut. Untungnya, tidak hanya wilayah utara tetapi juga seluruh tanah tanpa batas berada dalam kekacauan ketika masa-masa sulit datang saat ini. Namun masa-masa sulit adalah tahap terbaik bagi kekuatan seperti River Palace. Di Istana Sungai, nyanyian dan tarian berlangsung lancar, dan jamuan makan yang meriah pun berlangsung. Hahaha. Aku dulu takut dengan kekuatan Istana Suci Embun Beku misterius, jadi aku tidak bisa mengerahkan kekuatanku untuk memenuhi keinginanku. Sekarang ini benar-benar sebuah kesempatan berkah. Istana Suci Embun Beku misterius telah pensiun, dan Sekte Awan Biru memilih untuk bersembunyi setelah pertempuran dengan pasukan rahmat ilahi. Tidak ada lagi kekuatan untuk mengendalikan kita di dunia ini. Ketika rencana kita selesai, bahkan Sekte Pencari Ilmu Pedang akan diinjak-injak. Hahaha. Seorang penguasa Istana Sungai yang kuat tertawa tanpa terkendali. Dia menggendong seorang seniman bela diri wanita dengan senyum yang dipaksakan dipelukannya dan menganiayanya. Seorang ahli klan iblis, yang tampak seperti beruang hitam, berkata sambil tertawa, "Kamu benar, Penatua Chen." Dia berasal dari Bear Mountain dan merupakan Master Realm Semi-Dewa dari klan iblis. Dia tertawa dengan arogan, dan dia dikelilingi oleh awan iblis hitam dan Demon Aura. Di belakangnya berdiri 4 orang suci iblis beruang yang kekar. Dewa semi-iblis membuka mulutnya dan menghisap salah satu dari 6 manusia gemetar yang diikat ke meja besar. Dia menelan pria itu seolah-olah sedang makan wortel, dan darah di sudut mulutnya keluar. Manusia yang gemetaran ini jelas telah dipersembahkan sebagai makanan untuk dewa semi-iblis. Darah berceceran, tulang berceceran, dan udara dipenuhi bau darah. Pemandangan ini sangat menyedihkan dan menakutkan. Masih terlalu dini untuk membicarakan hal ini sekarang. Prioritas utama adalah menemukan cara untuk menyingkirkan Ding Hao, sosok yang duduk di sudut bayangan aula utama berkata dengan hati-hati. Dia seperti bayangan, tersembunyi di kegelapan. Aura dingin, suram, dan tajam berputar-putar di sekujur tubuhnya, seperti belati beracun yang tersembunyi di kegelapan. Itu menakutkan dan tidak ada yang berani mendekatinya. Pria ini adalah dewa pembunuh dari puncak wewangian tersembunyi. Ya, sekarang kita harus menemukan cara untuk menyingkirkan Ding Hao. Orang ini terlalu mengerikan, dan pertumbuhannya terlalu cepat. Jika kita membiarkannya berkembang, aku khawatir tidak akan lama lagi aliansi 3 kekuatan kita akan kalah dari Sekte Pencari Ilmu Pedang. Seorang pria parubaya dengan rambut ungu panjang yang duduk di kursi utama berkata dengan keras. Dia adalah penguasa Istana Sungai saat ini, makhluk yang sangat menakutkan. Meskipun banyak generasi tua yang hadir sangat tidak mau, mereka harus mengakui bahwa Ding Hao telah menjadi mimpi buruk mereka sekarang, dan mereka tidak dapat dengan mudah menghadapinya. Kali ini, Istana Sungai, puncak wewangian tersembunyi, dan klan iblis telah bergabung untuk mengumpulkan kekuatan mereka sesegera mungkin. Mereka ingin mengambil alih wilayah dalam radius puluhan juta mil di sebelah timur wilayah utara dan membentuk kelompok kepentingan yang kuat. Khususnya, setelah menyaksikan kekuatan militer pasukan rahmat ilahi, pasukan utama mulai membentuk pasukan mereka sendiri dan menjadi pangeran feodal di wilayah tertentu. Hanya dengan cara ini mereka bisa melawan aliansi bela diri wilayah utara, yang dipimpin oleh Ding Hao. Tentu saja, akan lebih baik jika mereka bisa membunuh Ding Hao dan tokoh tingkat tinggi aliansi bela diri wilayah utara lainnya. Perjamuan diadakan untuk membahas masalah ini, dan ini mendesak. Bukankah ada leluhur dari Hidden Fragrance Peak yang menjaga gunung? Dewa Iblis beruang tertawa keras dan berkata, mengapa kita tidak mengundang dia untuk keluar dan membunuh Ding Hao dan yang lainnya? Seharusnya itu tidak menjadi masalah, kan? Dewa semi pembunuh mendengus. Nenek moyang punya syarat untuk mengambil tindakan. Apa syaratnya?
Dia membutuhkan obat-obatan ilahi atau ramuan ajaib. Ini keterlaluan. Anda harus tahu bahwa tidak ada seorang pun yang akan selamat dalam bencana total. Jika Ding Hao datang untuk menyerang, cepat atau lambat leluhurmu harus mengambil tindakan. Itu benar, membunuh Ding Hao harus menjadi prioritas. Semua orang di aula berdiskusi. Tepat pada saat ini, boom, guncangan hebat tiba-tiba datang dari kejauhan, seolah-olah telah terjadi gempa bumi. Seluruh aula bergetar hebat, dan kerikil terciprat. Seolah-olah tempat itu akan runtuh di saat berikutnya, yang membuat wajah orang-orang berubah drastis. Apa yang sedang terjadi? Wajah orang banyak itu menegang. Pemimpin istana sungai menggebrak meja dan berdiri. Dia berkata dengan marah, seseorang menyerang penempatan taktis pertahanan. Brengsek, siapa yang berani membuat masalah di istana sungai kita? Ayo keluar dan melihat. Sebelum dia selesai berbicara, suara seperti guntur datang dari langit. Di mana kamu, penguasa istana sungai? Keluarlah menemuiku. Setiap kata seperti guntur ilahi, dan semua master dalam radius ratusan mil pucat. Mereka merasa pusing seolah-olah ada guntur yang meledak di telinga mereka. Mereka menatap langit dengan ngeri. Mereka tidak tahu siapa yang begitu menakutkan sehingga dia hampir bisa mematahkan penempatan taktis pertahanan hanya dengan beberapa kata. Siapa ini? Kamu di sini hanya untuk mati. Pemimpin istana sungai dan banyak ahli bergegas ke langit dengan nyala api yang ganas untuk menemui orang yang datang. Di langit biru, ratusan orang berdiri di udara, dipimpin oleh seorang pria berwajah seperti batu giok dan berotot. Rambut hitamnya berkibar tertiup angin kencang, dan setiap helai rambutnya bersinar. Kemeja ciannya bersiul tertiup angin. Dari kejauhan, dia tampak seperti makhluk abadi. Dia tidak ada taranya dan tidak terkendali. Saat dia membuka dan menutup matanya, terjadi fenomena abnormal matahari dan bintang yang bergerak di dalamnya. Dia berdiri dengan tangan terlipat di belakang punggungnya dan begitu agung sehingga dia tidak bisa dilihat secara langsung. Ding Hao, itu kamu. Wajah penguasa istana sungai menjadi gelap. Dia mengertakkan gigi dan sekilas mengenali siapa orang itu. Ding Hao, pecandu pedang dan pedang, adalah ancaman terbesar bagi istana sungai. Sekelompok orang masih mendiskusikan bagaimana menghadapi orang di aula ini. Mereka tidak menyangka pihak lain akan benar-benar mendatangi mereka. Ketika mata Ding Hao tertuju pada orang ini, dia mengenalinya hampir dalam sekejap. Sekte pencari ilmu pedang dan istana sungai adalah musuh bebuyutan, jadi mustahil bagi Ding Hao untuk tidak mengetahui seperti apa rupa penguasa istana sungai. Meskipun Ding Hao belum pernah melihat orang ini sebelumnya, segala macam informasi tentang penguasa istana sungai sangat rincin. Ding Hao, mengapa kamu menyerbu wilayah istana sungai tanpa alasan? Tanya penguasa istana sungai sambil dengan hati-hati melihat sekeliling. Sekarang Ding Hao adalah ketua aliansi bela diri wilayah utara. Jika dia memimpin para ahli aliansi di sini, istana sungai mungkin benar-benar berada dalam masalah besar hari ini. Namun, jika hanya sekte pencari ilmu pedang yang datang, sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang. Bagaimana mungkin Ding Hao tidak mengetahui apa yang dipikirkan oleh penguasa istana sungai? Dia berbicara langsung, Anda tidak perlu melihat-lihat. Tidak ada orang lain selain kita. Apa yang bisa saya bantu, Ketua Ding? Ekspresi Master Istana Sungai tidak berubah, tapi dia mulai merasa bersemangat di dalam hatinya. Dia telah mencari Ding Hao kemana-mana, hanya untuk menemukannya hanya karena keberuntungan. Dia sedang memikirkan cara membunuh Ding Hao di bawah perlindungan para master dari Sekte Pencari Ilmu Pedang, Sekte Awan Biru, dan Aliansi Bela Diri Wilayah Utara. Dia tidak menyangka Ding Hao akan membawa sekelompok kecil orang ke wilayah Istana Sungai. Ini jelas merupakan kesempatan bagus yang diberikan oleh surga. Ding Hao tidak peduli dengan apa yang dia pikirkan. Dia langsung ke pokok permasalahan dan berkata, Istana Sungai berkolusi dengan klan iblis untuk menyebabkan kekacauan, membawa kesengsaraan bagi semua makhluk hidup, dan memicu perang di mana-mana. Anda telah melakukan dosa besar. Sebagai ketua istana, Anda tidak bisa melepaskan diri dari kesalahan. Saya ingin Anda menghancurkan budidaya Anda sendiri, membubarkan murid-murid di istana, dan menyegel gunung selama 500 tahun. Hanya setelah itu istana sungai diizinkan melakukan perjalanan di wilayah utara. Apa, lancang, anak muda, kamu pikir kamu ini siapa? Kamu tidak tahu apa yang baik untukmu. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda dapat menguasai dunia hanya karena Anda seorang pemimpin?
Para ahli istana sungai meraung dengan marah. Mereka terbiasa bersikap sombong dan mendominasi. Mereka belum pernah diintimidasi seperti ini sebelumnya. Ketika mereka mendengar kata-kata Ding Hao, mereka hampir marah dan mengutuk satu persatu. Ketua Ding, kamu pasti bercanda. Jejak sarkasme muncul di wajah Master Istana Sungai. Tampaknya Ding Hao benar-benar menjadi gila dengan kekuatan dan prestise dari Ketua Aliansi. Dia melebih-lebihkan dirinya sendiri. Bahkan Istana Suci Embun Beku Misterius tidak akan berani memperlakukan Istana Sungai seperti ini. Ding Hao hanyalah perisai yang dipromosikan sementara oleh sekelompok kecil orang ke posisi Ketua Aliansi. Beraninya dia berbicara begitu arogan. Dia hanya mendekati kematian. Di sisi lain, Ding Hao sepertinya belum mendengar kutukan keras itu. Dia tampak tenang dan berkata perlahan, jika bukan karena nenek moyang dan seniman bela diri Istana Sungai telah memberikan kontribusi pada Perang Suci, cabang klan manusia ini pasti sudah musnah sejak lama. Persyaratan yang saya tetapkan sudah merupakan kompromi. Aku akan memberimu 10 napas waktu. Jika Anda tidak setuju dengan kondisi saya dalam 10 napas, saya akan menekan Istana Sungai secara pribadi. Bab 1123 pakar senior yang berpengalaman. Sebelum dia selesai berbicara, hahaha, penguasa Istana Sungai tidak bisa menahan tawa. Ding Hao, kamu benar-benar sombong. Anda sedang mendekati kematian. Beraninya kamu membawa begitu sedikit orang ke Istana Sungai. Jangan pernah berpikir untuk berangkat hari ini. Aku akan menjadi ketua aliansi bela diri wilayah utara setelah aku mengambil alih kepalamu. Suasana kehampaan tiba-tiba menjadi tegang. Para ahli Istana Sungai diam-diam menyebar ke segala arah dan mengepung Ding Hao dan yang lainnya di tengah. Niat membunuh menyelimuti kehampaan. Namun, Ding Hao sepertinya tidak menyadarinya sama sekali. Dia hanya menatap Master Istana Sungai dengan dingin dan berkata, jangan membuat kesalahan. Hahaha, Master Istana Sungai tertawa. Seluruh tubuhnya melonjak dengan kekuatan misterius yang kuat, seperti iblis. Dia mendekati Ding Hao selangkah demi selangkah dalam kehampaan dan berkata, saya sudah lama mendengar bahwa Anda dikenal sebagai pedang dan pedang yang luar biasa. Hari ini, saya akan melihat apa yang dapat Anda lakukan dan apakah Anda pantas mendapatkan kemuliaan dari Ketua Aliansi Bela Diri Wilayah Utara. Sebagai ahli generasi tua, dia telah lama berada di alam dewa dan penuh percaya diri. Karena dia telah mengendalikan situasi, mengapa tidak membunuh Ding Hao dengan seluruh kekuatannya? Jika kemenangannya tersebar, dia pasti akan terkenal di seluruh dunia. Sayangnya, kali ini tidak ada seorang pun dari Istana Sungai yang memasuki jalur hantu lapar. Jika Ketua Istana Sungai mengetahui apa yang terjadi di jalur hantu lapar, dia tidak akan pernah begitu percaya diri. Dia bahkan tidak akan memilih untuk menghadapi Ding Hao secara langsung. Sebaliknya, dia akan langsung mengaku kalah. Astaga, penguasa Istana Sungai mengangkat tangannya, dan lampu merah membumbung tinggi di langit dan menebas ke arah Ding Hao. Itu hanya penyelidikan yang hati-hati. Tapi kekuatan yang meledak dalam sekejap sudah cukup untuk membunuh seorang demigod dengan segera. Namun, yang mengejutkan Tuan Istana Sungai, Ding Hao tidak bergerak sama sekali. Ada riak tak kasat mata di depannya. Pukulan yang dilancarkannya pun hilang sama sekali, seperti tanah liat yang jatuh ke laut. Kekuatan magis macam apa ini? Mata Master Istana Sungai menyipit. Tapi saat ini, Ding Hao menghela nafas dan berkata, waktu 10 napas sudah habis. Saya telah memberi kesempatan pada Istana Sungai, tetapi Anda tidak menghargainya. Begitu dia selesai berbicara, kekuatan aneh tiba-tiba menyebar ke seluruh tempat. Sekuat apapun Master Istana Sungai, dia langsung merasa seperti daun kecil yang tersapu badai. Dia tidak bisa menahan diri untuk melayang dan kehilangan kendali atas tubuhnya. Semacam kekuatan yang hampir membuatnya putus asa hampir seketika menghancurkan kepercayaan dirinya pada seni bela diri. Apa? Dia tidak bisa menerima perubahan mendadak ini. Pada saat yang sama, ledakan, formasi pertahanan Istana Sungai langsung hancur, dan perisai cahayanya hancur berkeping-keping. Di bawah pengaruh kekuatan turbulen di udara, lapisan formasi pelindung terkoyak seperti kertas. Gunung-gunung berubah menjadi pasir, dan patung serta aula dewa juga hancur dan runtuh. Murid-murid Istana Sungai, yang terbiasa sombong, tersapu oleh kekuatan ini dalam keadaan linglung dan kekuatan mereka langsung hancur.
Tanda tanya 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 tanda hubung tanda tanya 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 titik tanda tanya 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 tanda tanya. Ini adalah kekuatan magis yang tak terbayangkan. Puff. Ah, tidak. Jeritan dan jeritan terdengar berturut-turut. Para ahli istana sungai di sekitar Dinghao membuka mulut mereka dan memuntahkan darah satu demi satu. Mereka terkejut dan marah saat mengetahui bahwa dantian dan lautan Qi mereka telah hancur seketika, dan kekuatan misterius di meridian mereka dengan cepat mengering seperti sungai yang kehilangan sumbernya. Dalam sekejap, budidaya mereka telah hancur. Ratusan ahli di Sein Realm jatuh ke bawah, berubah menjadi manusia biasa. Master Istana Sungai berteriak dengan ngeri, sihir macam apa ini? Dinghao, kamu, dia adalah Master Alam Dewa dengan dua lubang, tapi dia tidak bisa mendapatkan semua yang dia lihat. Pemandangan di depannya telah melampaui pemahamannya tentang kekuasaan. Kekuatan yang berguling seperti gunung purba membuatnya seperti ikan di jaring karena mustahil baginya untuk melarikan diri. Bagaimana mungkin? Aku sudah memberimu kesempatan. Suara Dinghao datar. Dia mengacungkan satu jarinya, dan pancaran pedang itu berkedip-kedip, siap menghancurkan Master Istana Sungai. Di belakangnya, para remaja gemetar karena kegirangan. Meski mereka sudah tahu kenapa idolanya membawa mereka ke sini, mereka tetap tak bisa menahan kegembiraan di hati mereka saat melihat adegan ini. Kekuatan idolanya membuat mereka serasa sedang bermimpi. Pihak lain adalah penguasa Istana Sungai, sosok kejam yang bisa membuat seluruh wilayah utara gemetar hanya dengan sebuah perintah. Seniman bela diri yang tak terhitung jumlahnya bahkan tidak bisa mengejarnya, tetapi di depan Dinghao, dia sama rentannya dengan seorang anak kecil. Para remaja akhirnya mengetahui kekuatan Dinghao. Tidak, Master Istana Sungai akhirnya merasa takut menghadapi bencana yang akan datang. Tepat pada saat ini, siapa yang berani menyerang Istana Sungai? Suara kuno dan marah datang dari dalam gerbang gunung Istana Sungai. Kekuatan dahsyat melonjak dan berguling, yang memiliki momentum menjungkir balikkan gunung dan lautan. 3 bola lampu merah yang menyilaukan langsung muncul dari pegunungan yang dalam. Seperti 3 matahari darah, mereka berguling dan menahan momentum Dinghao. Ekspresi harapan tiba-tiba muncul di wajah putus asa Master Istana Sungai. Dia meraung, "Leluhur, selamatkan aku." Dalam sekejap, Dinghao melihat 3 bola cahaya mendekat. Dengan penglihatannya, dia secara alami melihat bahwa mereka adalah 3 lelaki tua berambut abu-abu. Anggota tubuh mereka tampak layu seperti zombie, tetapi tubuh mereka melonjak dengan kekuatan yang kuat, yang jelas berada di atas kekuatan Master Istana Sungai. Mereka seharusnya adalah ahli senior berpengalaman di Istana Sungai, yang budidayanya telah mencapai alam dewa tingkat keempat. Dalam sekte dengan sejarah panjang, akan selalu ada beberapa ahli senior berpengalaman yang menjaganya. Mereka biasanya bersembunyi dan berlatih keras dalam budidaya terpencil. Begitu sekte tersebut berada dalam bahaya, mereka akan membantu membalikkan keadaan. "Leluhur, selamatkan aku sekarang." Raung Tuan Istana Sungai. Pakar senior berpengalaman terkemuka itu tinggi, dan matanya merah. Dia memandang Dinghao dan sedikit terkejut. Dia tidak menyangka musuhnya masih begitu muda. Dia mendengus dan berkata dengan agresif, "Anak muda,
tahukah kamu apa yang kamu lakukan? Biarkan dia segera pergi. Ding Hao tampak tenang. Setelah menjalankan kekuatannya sedikit, dia melepaskan penguasa istana sungai dari kendalinya dan berkata, aku sedang membasmi sampah klan manusia untuk wilayah utara. Master Istana Sungai segera melarikan diri ke belakang 3 ahli senior yang berpengalaman dan membisikkan sesuatu. Dia masih menatap Ding Hao dengan rasa takut yang masih ada. Pakar senior berpengalaman lainnya berkata sambil berpikir, Anda pasti Ding Hao, bukan? Saya pernah mendengar tentang Anda. Beraninya kamu melawan Istana Sungai kami. Kamu begitu bodoh dan tidak takut. Saya berencana pergi ke Provinsi Salju di wilayah utara untuk menyelesaikan dendam ini setelah pengasingan saya, tetapi saya tidak menyangka Anda sendiri yang datang kepada kami. Apakah begitu? Ding Hao tersenyum dan berkata, apa yang akan kamu lakukan untuk menyelesaikan dendam itu? Pakar senior berpengalaman itu tertawa aneh dan berkata tanpa basa-basi, dendam ini tentu saja adalah kesalahan sekte pencari ilmu pedang Anda. Sebagai sekte yang tidak penting, beraninya kamu tidak menaati kehendak Istana Sungai kami. Anda benar-benar di luar kendali. Kami hanya meminta kristal misterius Anda, dan Anda seharusnya menyerahkannya dengan patuh. Beraninya kamu menolak. Selama kami menghancurkan sekte pencari ilmu pedang, kami akan menangkap Anda dan ahli lain dari sekte pencari ilmu pedang dan menyaring Anda menjadi budak. Kemudian, semuanya akan terselesaikan. Sebelum dia selesai berbicara, wajah Fang Tianyi dan Xie Jiyu tiba-tiba menjadi dingin. Tampaknya ahli senior ini sama seperti ahli lainnya dari Istana Sungai. Mereka adalah burung yang tidak berbulu, sama sekali bukan orang. Baik, Ding Hao juga mengangguk dan berkata, oke, sangat baik, saya lega mendengarnya. Pakar senior menyesuaikan ekspresinya dan berkata, mengapa kamu lega? Saya khawatir mungkin ada 1 atau 2 orang baik di Istana Sungai, dan saya akan membunuh beberapa orang yang tidak bersalah jika saya melancarkan pembantaian. Nada tenang Ding Hao mengandung niat membunuh yang dingin. Dia berkata, sekarang sepertinya saya terlalu khawatir. Bagaimana mungkin ada orang-orang baik di sekte yang sedang merosot ini? Aku merasa nyaman untuk membunuhmu. Kurang ajar. Pakar senior yang selama ini tidak berbicara meraung dengan marah. Dia memukul dengan telapak tangannya dan berkata, seperti yang diduga, kamu tidak tahu bagaimana menghormati orang yang lebih tua. Kamu ditakdirkan untuk mati. Serangan telapak tangan itu mengandung gelombang angin dan awan, dan nyala api merah dengan kekuatan korosif dan bau yang mengerikan bahkan mengguncang langit dan bumi. Hahaha, kamu tidak memiliki harga diri sebagai orang yang lebih tua. Bagaimana Anda bisa membuat orang lain menghormati Anda? Ding Hao bahkan tidak melihat ahlinya. Dia mengangkat tangannya dan dengan lembut mengusapnya. Tidak ada momentum yang menggemparkan. Kekuatan telapak tangan merah yang mendekat langsung menghilang tanpa bekas seperti salju yang jatuh ke air panas, tanpa riak sedikitpun. Pakar senior itu terkejut. Kekuatan Ding Hao jauh melebihi imajinasinya. Dia mengira Ding Hao hanya bisa mengalahkan Master Istana Sungai dengan kekuatan paling banyak 2 atau 3 lubang. Tanpa diduga, dia salah menilai dirinya. Pada saat ini, selain terkejut, ketika dia mengamati Ding Hao dengan cermat, ekspresinya tiba-tiba menjadi serius karena dia terkejut saat mengetahui bahwa dia tidak dapat melihat melalui kultivasi pemuda itu. Apakah dia benar-benar hanya seorang junior? Leluhur, Ding Hao adalah musuh besar Istana Sungai kita. Kita tidak bisa membiarkan dia pergi. Tolong ambil tindakan dan bunuh dia. Mata Master Istana Sungai dipenuhi dengan kebencian dan kebencian. Sebagai salah satu raksasa di wilayah utara, dia belum pernah dipermalukan seperti ini. Mata Ding Hao menyapu seluruh bagian Istana Sungai. Dia merasakan sesuatu dan berkata, tidak perlu melakukan itu. Kalian berempat bisa menyerang bersama. Jangan buang waktuku. Rasa percaya diri yang kuat terlihat sepenuhnya. Saat ini, Ding Hao memang memiliki kekuatan untuk percaya diri. Dia sekarang adalah Master Alam Dewa dengan meridian ganda dan penyelesaian 6 lubang. Kemampuan tempur sesungguhnya sebanding dengan Master Realem Dewa 7 lubang dengan penyelesaian. Selain itu, ia memiliki berbagai kartu truf dan kekuatan magis. Bahkan Master Alam Dewa tingkat tinggi dengan 8 lubang mungkin tidak mampu mengalahkan Ding Hao. Oleh karena itu, 3 ahli senior dengan tingkat pengolahan tertinggi di bawah penyelesaian 4 lubang pasti akan gagal mengalahkannya. Kali ini, Ding Hao akan menghancurkan Istana Sungai. Kamu terlalu sombong. Aku akan mengirimmu ke neraka.
Ketiga pakar senior itu sangat marah. Dalam umur panjang mereka, mereka selalu mendominasi segalanya. Kapan mereka pernah dipandang rendah seperti ini? Ketiganya tidak lagi memikirkan hal lain. Mereka mengaktifkan kultivasi mereka yang mengerikan dan menyerang Ding Hao bersama-sama untuk membunuhnya. Api merah memenuhi langit. Penghalang kekosongan itu terbakar seperti lumpur merah lembut. Kekuatan pembakaran yang aneh dan suram tampaknya bahkan mampu memurnikan jiwa dewa seorang ahli. Segala sesuatu dalam radius puluhan meter terdistorsi, dan cahayanya membelok. Seolah-olah seluruh dunia kehilangan aturan dan ketertiban dalam sekejap dan menjadi kacau. Bahkan Master Istana Sungai harus mundur jauh saat ini, karena takut terbakar oleh api merah yang menakutkan ini. Bab 1124 Penghancuran tak terkalahkan. Kekuatan ketiga ahli senior yang berpengalaman memang mengejutkan. Ekspresi Fang Tianyi dan Xie Jiyu sedikit berubah, dan para remaja itu juga menjadi sangat gugup. Adegan ini seperti kiamat, yang berada di luar imajinasi mereka. Namun, mereka tahu betul bahwa jika bukan karena manusia abadi berbaju cian di depan mereka, mereka akan berubah menjadi abu dalam sekejap seperti sekam padi yang jatuh ke magma. Di kejauhan, wajah Master Istana Sungai terlihat garang. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu tidak terkalahkan hanya karena kamu masuk ke Istana Sungai sendirian? Anda meminta azab Anda, Ding Hao, ketika kamu dibunuh oleh 3 leluhur, aku akan membawa anak buahku untuk memusnahkan sekte pencari ilmu pedang secara pribadi dan sepenuhnya memusnahkan semua yang kamu hargai. Di sisi yang berlawanan, Ding Hao hanya tersenyum dan merentangkan telapak tangannya. Ada pedang emas kecil di tangan kirinya dan pedang perak kecil di tangan kanannya. Pedang dan pedang itu berputar seperti dua elf yang sempurna. Saat mereka muncul, cahaya emas dan perak yang aneh meledak dari telapak tangan Ding Hao dan hampir seketika menghilangkan api merah mengerikan di sekitarnya. Pemandangan ini seperti angin dan embun beku yang langsung mencair di bawah terik matahari. Apa? Nenek moyang semua kaget. Tanda tanya 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 tanda hubung tanda tanya 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 titik tanda tanya 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 tanda tanya. Pedang dan pedang kecil itu tampaknya merupakan artefak abadi dengan kekuatan tak terbatas, yang langsung menekan serangan mereka. Mereka tidak bisa lagi mengerahkan kekuatan mereka. Seolah-olah mereka jatuh ke rawa. Pergi, Ding Hao berteriak ringan. Pedang perak kecil dan pedang emas kecil berubah menjadi cahaya yang mengalir dan ditembakkan secara eksplosif. Puff, suara jernih terdengar, dan darah muncrat. Tubuh leluhur terkemuka langsung tertusuk oleh pedang emas kecil. Bahkan dengan kekuatannya, dia tidak punya kesempatan untuk menghindar. Meski pedang emasnya kecil, pedang itu langsung memotong tubuhnya menjadi beberapa bagian dan membuatnya meledak. Saudara ketiga, raung leluhur lainnya. Namun, dia tetap tidak bisa lepas dari nasib patah anggota tubuhnya. Pedang perak itu seperti belatung yang memakan tulang manusia, tiba dalam sekejap, dan kecepatannya melebihi batas reaksinya. Terlebih lagi, itu berisi kekuatan aturan yang tidak bisa dihindari, dan itu menusuk hatinya. Ini adalah kekuatan alam dewa tingkat tinggi. Kamu, nenek moyang terakhir tiba-tiba tampak ketakutan ketika dia menyadari apa yang terjadi tidak dapat dipercaya.
Dia menatap Ding Hao dan berkata dengan enggan, bagaimana ini mungkin? Bagaimana kamu bisa mencapai alam seperti itu di usia yang begitu muda? Ah! Istana sungai ditakdirkan untuk runtuh. Sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, pisau emas kecil dan pedang perak kecil datang kepadanya dalam sekejap. Nenek moyang terakhir ditembus tanpa ketegangan apapun. Tidak peduli berapa banyak harta sihir dan berapa banyak kekuatan magis yang dia gunakan, selama dia dikunci oleh pedang dan pedang aneh itu, semua pertahanannya akan ditembus seperti kertas. Ini adalah semacam penghancuran kekuatan dan alam. Kesenjangan antara kedua belah pihak begitu besar sehingga harta sihir dan kekuatan magisnya tidak dapat digunakan lagi. Selain itu, ketiga leluhur tersebut pada awalnya terlalu sombong dan tidak mempersiapkan diri dengan baik. Mereka bahkan tidak menggunakan banyak senjata terlarang di Istana Sungai. Beberapa penyebaran taktis destruktif yang akan menyebabkan kehancuran pada kedua belah pihak belum diaktifkan sebelum nenek moyang langsung dibunuh oleh Ding Hao. Pedang perak kecil dan pedang emas kecil melintasi kehampaan, menyedot esensi darah, tulang, dan jiwa dewa dari tiga leluhur, dan kemudian kembali ke tangan Ding Hao. Master Istana Sungai membeku dalam kehampaan. Dia berduka seolah-olah dia telah kehilangan orang tuanya. Dia bahkan tidak berusaha melarikan diri. Dia tidak pernah percaya dengan apa yang baru saja dia lihat. Tiga leluhur paling kuat dari Istana Sungai selalu menjadi kartu truf dan pendukung terbesar Istana Sungai untuk melawan sekte lain. Mereka juga merupakan akar penyebab arogansi dan agresivitas Istana Sungai. Tanpa diduga, saat ini, mereka semua dibantai oleh Ding Hao seperti babi dan domba. Itu seperti hari kiamat bagi Istana Sungai. Master Istana Sungai tahu bahwa dia tidak dapat melarikan diri. Pisau kecil dan pedang di telapak tangan Ding Hao seperti anak manja, tetapi mereka memiliki kekuatan untuk membunuh Master Alam Dewa tingkat menengah dalam sekejap. Kekuatannya telah melampaui imajinasi Master Istana Sungai. Dia tahu betul bahwa dalam sekejap, dia akan hancur dalam sekejap seperti ketiga leluhur, dan tidak ada kemungkinan dia cukup beruntung untuk lolos. Saat ini, dia menyesalinya. Jika semuanya bisa dibalik, dia tidak akan lagi memprovokasi Ding Hao dan Sekte Pencari Ilmu Pedang untuk mendapatkan batu kristal dan naga ki, dan dia pasti akan memilih untuk memihak Ding Hao sejak awal. Sayangnya, dia tidak punya kesempatan untuk menebus apa yang telah dia lakukan, dan jatuhnya Istana Sungai sudah dekat. Setan dari Bear Mountain dan para ahli dari Hidden Fragrance Peak, yang telah mendiskusikan cara menangani Ding Hao bersamanya di aula sebelumnya, tidak muncul dari awal hingga akhir. Jelas, mereka mundur sesegera mungkin setelah diam-diam mengamati situasi yang tidak menguntungkan. Seharusnya aku tidak melakukannya, Master Istana Sungai berteriak dengan sedih. Dia kehilangan hak untuk berbicara dengan Ding Hao. Aliran cahaya melintas, kekuatan misterius dan kultivasinya dihancurkan, dan meridiannya tersegel. Dia tidak akan pernah bisa berkultivasi lagi, dan sosoknya yang terbuang jatuh ke bawah. Ding Hao menatap Sekte Istana Sungai yang dilanda kepanikan dan berkata kepada Fang Tianyi dan Xie Jiyu, aku serahkan padamu. Saat ini, semua ancaman telah dihilangkan. Para murid Istana Sungai bertebaran seperti anjing tunawisma. Jelas sekali, sekte yang sombong dan mendominasi ini tidak memupuk murid yang setia. Ketika mereka melihat kematian ketiga leluhur dan penguasa istana, semua orang segera melarikan diri ke segala arah. Ketika seseorang yang berpengaruh jatuh dari kekuasaan, pengikutnya akan bubar. Keamanan mereka sendiri adalah hal yang hanya dipedulikan orang-orang ini. Fang Tianyi dan Xie Jiyu sudah cukup untuk menangani semuanya di sini. Istana Sungai telah menjarah di mana-mana selama bertahun-tahun, dan harta yang mereka kumpulkan sangat melimpah. Sudah waktunya bagi mereka untuk membayar kembali sejumlah besar kristal misterius kelas atas yang telah mereka rampok dari gunung belakang Sekte Pencari Ilmu Pedang di masa lalu. Fang Tianyi dan Xie Jiyu menjawab Ding Hao sebelum mereka berubah menjadi cahaya yang mengalir, menyelam ke bawah. Pedang iblis dan pedang berkarat keluar dari lautan kesadaran Ding Hao dan juga bergegas turun. Mereka bisa membantu kedua master menerobos semua formasi pertahanan dan mencari semua mekanisme dan perpustakaan di Istana Sungai. Ding Hao berdiri dalam kehampaan. Setelah dia menjalankan kekuatannya sedikit, cahaya ilahi meledak dari mata takdir yang berbentuk bintang 7. Melodi Tao Agung melonjak dan rune mengalir, berkembang menjadi teknik murid tertinggi. Garis-garis pancaran pupil tampak nyata, melesat ke segala arah dalam jarak 100 mil dari gerbang gunung istana. Sungai, kekuatan penyegelan yang kuat mengalir.
Ding Hao akan menyegel sepenuhnya warisan Istana Sungai dengan teknik murid tertinggi. Seperti yang dia katakan di awal, tempat ini akan ditutup selama 500 tahun. 500 tahun kemudian, jika seseorang yang istimewa dapat membuka segelnya, warisan Istana Sungai akan muncul kembali di dunia. Mudah-mudahan, pada saat itu, Istana Sungai bisa menghilangkan kotorannya dan menjadi sekte dan kekuatan klan manusia di wilayah utara untuk menjaga keadilan. Teknik murid tertinggi sangat kuat. Melodi Tao Agung bergema di kehampaan, dan segala macam fenomena aneh muncul. Seolah-olah matahari dan bulan di langit dan bumi telah berevolusi menjadi ciptaan. Semacam kekuatan yang sangat besar dan tak tertahankan muncul dari segala arah. Kemanapun ia lewat, segala sesuatu di seluruh area menjadi hening seolah-olah waktu tiba-tiba membeku pada saat ini. Tanah mulai tenggelam perlahan. Ketika Xie Jiyu dan yang lainnya menyelesaikan pekerjaan mereka, tempat ini akan ditutup seluruhnya dan dimasukkan ke dalam tanah. Pada saat itu, Ding Hao tiba-tiba merasakan sesuatu. Dia menoleh dan melihat kehampaan. Di matanya, ada cahaya rune yang berputar-putar. Dia melihat melalui kehampaan sambil melirik beberapa sosok dengan panik dan mencibir, "Apakah kamu ingin melarikan diri sekarang?" Sudah terlambat. Segera setelah dia selesai mengatakan itu, cahaya rune menyusul sosok-sosok yang melarikan diri itu dalam sekejap dan langsung memblokir ruang dalam radius ratusan meter. Salah satunya, seperti seekor danau di rawa, terus berkedip, dan keterampilan melarikan diri sangat brilian. Dia adalah seorang ahli dari Hidden Fragrance Peak. Awalnya, dia ingin mengandalkan keterampilan melarikan diri untuk menyelesaikan menonton pertempuran di sini sebelum pergi, tetapi tanpa diduga, dia segera ditemukan oleh Ding Hao. Pada saat ini, kengerian di hatinya menguasai dirinya. Kekuatan yang ditunjukkan Ding Hao sebelumnya membuatnya mengerti bahwa dia tidak hanya memiliki kesempatan sedikit pun untuk membunuhnya, tetapi seluruh Hidden Fragrance Peak akan berada dalam bahaya. Sosok lainnya adalah Dewa Setan Beruang yang datang dari Gunung Beruang. Tubuhnya yang besar hampir tertancap di kehampaan, dan dia benar-benar kikuk seperti beruang. Wajah jeleknya penuh ketakutan. Keadaannya bahkan jauh lebih buruk dibandingkan klan manusia yang telah dimakan hidup-hidup olehnya sebelumnya. Ahahaha, Dewa Pembunuh dari puncak wewangian tersembunyi meraung dan bergegas maju dengan seluruh kekuatannya. Dia menggunakan teknik membunuh yang akan menyebabkan kedua belah pihak menderita kerugian besar, mencoba binasa bersama Ding Hao. Namun, perbedaan kekuatan di antara mereka terlalu besar. Mata takdir berbentuk 7 bintang Ding Hao juga bisa melihat melalui ilusi. Ketika dia melihat keterampilan melarikan diri dan keterampilan membunuh pihak lain, dia secara alami dapat menahannya. Dengan kilatan cahaya pedang, Dewa Pembunuh berubah menjadi hujan darah di seluruh langit. Bahkan jiwa sucinya langsung hancur saat dia meninggal. Saat ini, Ding Hao cukup kuat untuk menjadi salah satu dari sedikit orang teratas di seluruh tanah tanpa batas. Bahkan Dewa Perang Embun Beku misterius di wilayah utara dan 4 penguasa tertinggi lainnya mungkin tidak mampu mengalahkan Ding Hao. Master alam dewa di tingkat menengah dan rendah benar-benar seperti semut di depannya. Mereka tidak punya hak untuk menolak sama sekali. "Kamu tidak bisa membunuhku. Saya dari Bear Mountain. Jika kau mengampuniku, aku bersedia memimpin semua iblis di Gunung Beruang untuk menyerah padamu." Dewa Iblis Beruang memohon belas kasihan. Ding Hao meliriknya, menggelengkan kepalanya, dan berkata, "Ki berdarah di dalam dirimu terlalu kuat, yang cukup untuk menunjukkan bahwa kamu telah membunuh banyak orang dan dikelilingi oleh roh pendendam. Terlihat kamu suka membunuh orang yang tidak bersalah. Jika aku mengampunimu, surga tidak akan mentolerirnya. Pergilah ke neraka dan minta maaf kepada hantu-hantu yang telah kamu bunuh itu." Saat dia selesai berbicara, lampu pedang menyala. Kepala beruang besar terbang keluar, dan vitalitasnya langsung terputus. Beruang raksasa ini memiliki darah beruang besar dari zaman kuno. Setelah mati, bentuk aslinya terungkap. Itu adalah beruang raksasa yang tingginya ribuan meter. Tubuhnya seperti gunung. Ding Hao menjalankan teknik pupil mata takdir berbentuk bintang 7 yang beredar. Dia langsung menyegel tubuh beruang raksasa itu agar kekuatan sumber dewa di dalamnya tidak hilang dan akan disegel bersama dengan gerbang gunung Istana Sungai. Dengan cara ini, energi beruang raksasa dapat menjaga dukungan segel gerbang gunung agar tidak lepas. Dengan kematian Dewa Setan Beruang, perang telah berakhir. Para remaja berdiri di belakang Ding Hao dengan ekspresi serius,
dan darah mereka berdebar kencang. Bab 1125 munculnya orang yang benar-benar kuat. Mereka juga diam-diam bersumpah bahwa apapun pencapaian lebih lanjut yang bisa mereka peroleh di masa depan, mereka harus menjaga keadilan dunia seperti pria berjubah biru di depan mereka. Mereka harus melindungi kejayaan para seniman bela diri, karena antara langit dan bumi, segala sesuatu ada balasannya. Para seniman bela diri secara alami harus maju dengan tekad, memegang senjata tajam dan menjaga klan mereka. Dalam kehampaan, dari awal hingga akhir, dalam menghadapi beberapa musuh yang kuat, Ding Hao bahkan tidak mengambil satu langkah pun di udara. Hal ini meninggalkan kesan yang mendalam di hati para remaja. Hanya kurang dari 2 jam sejak mereka tiba di Istana Sungai, namun situasi secara keseluruhan telah beres. Sebuah sekte kuno terkemuka dengan sejarah panjang telah berakhir begitu saja. Setelah beberapa saat, Xie Jiyu dan Fang Tianyi menyelesaikan misi mereka dan kembali ke kehampaan. Tanah di bawahnya berguncang, garis-garis pancaran pupil dan cahaya rune mengalir, menyelimuti seluruh gerbang gunung Istana Sungai. Retakan besar muncul di tanah. Gerbang gunung yang megah dan kuno itu perlahan tenggelam ke dalam tanah dan akhirnya menghilang sepenuhnya bersama dengan tubuh beruang raksasa itu. Kemudian, retakan di tanah perlahan menutup dan menghilang. Istana Sungai sekarang telah dimusnahkan. Tempat itu digantikan oleh gurun yang luas. Saat angin bertiup, pasir mengeluarkan suara metalik yang tajam, seolah menceritakan sebuah kisah yang belum lama terjadi. Ding Hao berkata dengan lembut, "Ayo pergi. Saatnya pergi ke Hidden Fragrance Peak." Tidak lama setelah Ding Hao dan yang lainnya menghilang, banyak sekali sosok yang datang ke gerbang gunung asli dari Hidden Fragrance Peak. Pertarungan sebelumnya akhirnya membuat khawatir para master dari semua sisi. Bahkan seniman bela diri di bawah alam primordial dapat merasakan fluktuasi energi yang kuat dan mengerikan dari jarak ribuan mil, belum lagi banyak ahli sejati. Awalnya mereka terkejut dan ragu, namun kemudian mereka memberanikan diri untuk datang ke sini. Mereka ingin melihat apa yang terjadi di sekitar Istana Sungai. Tampaknya pertempuran sengit akan segera terjadi. Namun ketika mereka akhirnya memberanikan diri dan tiba di sini, mereka semua tercengang. Apa yang terjadi? Gerbang gunung Istana Sungai menghilang. Apakah kita berada di tempat yang salah? Tidak mungkin. Ini dulunya adalah gerbang gunung Istana Sungai. Mengapa sekarang menjadi gurun? Apakah Istana Sungai sudah dipindahkan? Itu tidak mungkin. Disinilah Istana Sungai menjadi makmur. Ini telah diwariskan selama bertahun-tahun yang tak terhitung. Jumlahnya, bagaimana mereka bisa pindah? Dilihat dari fluktuasi mengerikan tadi, pasti ada pertempuran yang mengejutkan dunia di sini. Kemungkinan besar Istana Sungai telah direbut dan dihancurkan. Sosok-sosok di kehampaan membeku dan melihat segala sesuatu di sini dengan mulut ternganga. Jantung semua orang berdebar kencang. Mereka sudah menebak sesuatu. Kejutan seperti ini membuat mereka hampir tidak bisa berkata-kata. Istana Sungai telah dimusnahkan hidup-hidup dari wilayah utara. Orang macam apa yang bisa melakukan ini? Bagaimanapun, Istana Sungai adalah sekte teratas. Mungkinkah seseorang di antara 5 dewa perang tertinggi telah mengambil tindakan? Untuk sesaat, pikiran semua orang menjadi kosong. Tapi semua orang tahu betul bahwa ini adalah berita bagus. Begitu berita kehancuran Istana Sungai menyebar, hal itu akan mengejutkan seluruh tanah tanpa batas. Selama ribuan tahun, belum pernah ada preseden sekte setingkat Istana Sungai dihancurkan dalam waktu sesingkat itu. Kekuatan si pembunuh sungguh mengejutkan. Mungkinkah makhluk abadi telah campur tangan? Istana Sungai telah melakukan segala macam kejahatan. Apakah mereka akhirnya membuat marah makhluk abadi? Beberapa orang berspekulasi. Akhirnya, seseorang menemukan beberapa murid Istana Sungai yang melarikan diri di pinggiran. Mereka cukup beruntung bisa selamat dari bencana tersebut, dan kekuatan mereka tidak tinggi. Mereka dihentikan oleh seseorang. Setelah ditanya, kebenaran pun terungkap. Astaga, Ding Hao lah yang mengambil tindakan. Ding Hao, pecandu pedang dan pedang, memusnahkan Istana Sungai sendirian. Tidak mungkin dia bisa melakukan ini, kan? Jika itu masalahnya, lalu berapa tingkat kekuatan Ding Hao yang telah dicapai? Saya khawatir dia telah melampaui 5 dewa perang tertinggi. Semua orang terkejut. Mereka yang baru pertama kali mendengar berita tersebut merasa bahwa berita tersebut tidak dapat dipercaya dan konyol. Bagaimanapun, Istana Sungai adalah sekte teratas di wilayah utara. Ia telah selamat dari bencana yang tak terhitung jumlahnya selama bertahun-tahun.
Fondasi dan kekuatannya sangat menakutkan. Bagaimana bisa dikuburkan oleh Ding Hao? Meskipun Ding Hao sekarang terkenal di kalangan seni bela diri wilayah utara, tidak ada yang percaya bahwa dia bisa melakukan ini. Lagi pula, mustahil baginya untuk melawan sekte super sendirian. Bahkan 5 dewa perang tertinggi mungkin tidak mampu melakukan hal gila seperti itu. Namun, ketika murid-murid Istana Sungai yang masih hidup ditangkap dan diinterogasi satu persatu, mereka memberikan jawaban yang sama. Lambat laun, banyak orang dan kekuatan mulai mempercayainya karena para murid Istana Sungai, yang sekarang tidak memiliki siapapun yang dapat diandalkan, tidak perlu berbohong tentang masalah seperti itu. Bagi mereka, itu bukanlah sesuatu yang patut dibanggakan. Seluruh dunia terkejut, namun tak lama kemudian, berita yang lebih gila lagi mulai menyebar. Hidden Fragrance Peak juga telah dihancurkan. Kurang dari sehari setelah Istana Sungai dimusnahkan, sekte arogan dan mendominasi lainnya di wilayah utara, sekte yang memiliki dendam terhadap sekte pencari ilmu pedang, sebuah sekte kuno dengan kekuatan dan warisan yang tidak lebih buruk dari Sungai Istana, juga dihancurkan oleh pecandu pedang dan pedang. Para ahli di puncak dinonaktifkan, dan seluruh sekte dihancurkan. Markas dari Hidden Fragrance Peak, yang konon terletak di bawah tanah di Netherworld, juga dihancurkan oleh Ding Hao dengan pedang dan menghilang dari dunia seperti gerbang gunung Istana Sungai. Seluruh wilayah utara berada dalam hiruk-pikuk. Semua orang tercengang. Dalam 2 hari, 2 sekte teratas telah dimusnahkan dari dunia begitu saja, dan orang yang samalah yang melakukannya. Dilihat dari berbagai tandanya, ini benar-benar situasi yang menyedihkan. Di hadapan Ding Hao, pecandu pedang dan pedang, kedua sekte teratas tidak memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali. Tidak peduli apa dasar dan kartu truf yang mereka miliki, mereka menjadi rentan di hadapan kekuatan absolut. Di bawah rangsangan 2 berita ini, benua yang sudah kacau balau itu seperti segenggam garam yang ditaburkan di panci minyak yang agak panas, tiba-tiba mendidih tak terkendali. Nama besar Ding Hao, pecandu pedang dan pedang, hampir membuat semua orang tuli dan membuat mereka terpesona. Orang-orang yang sangat terkejut mulai menebak-nebak alam dan level apa yang telah dicapai kekuatan Ding Hao sehingga dia bisa mencapai rekor yang begitu mengejutkan. Apakah dia sudah berhasil dan menjadi abadi? Kalau tidak, bagaimana dia bisa menghancurkan 2 sekte teratas dengan mudah? Apalagi dilihat dari pesan yang dikirim dari semua sisi, Ding Hao benar-benar mengambil tindakan sendirian dari awal hingga akhir tanpa ada yang membantunya. Tampaknya mudah baginya untuk menghancurkan 2 sekte teratas. Setelah melakukan semua ini, dia masih memiliki sisa kekuatan. Menurut tren ini, tidak ada satu sekte pun di benua wilayah utara yang mampu menolak pedang dan pedang Ding Hao. Wilayah utara, di mana terdapat aliran kekuatan gelap, tiba-tiba menjadi sunyi. Para master dan kekuatan yang memiliki konflik dengan sekte pencari ilmu pedang merasa gelisah untuk sementara waktu, karena takut target Ding Hao berikutnya adalah mereka. Banyak orang bertanya-tanya siapa target Ding Hao selanjutnya. River Palace dan Hidden Fragrance Peak dulunya adalah musuh mematikan dari sekte pencari ilmu pedang. Sudah diduga bahwa mereka dihancurkan. Sepertinya tidak ada kekuatan besar lain yang pernah mempersulit sekte pencari ilmu pedang. Tentu saja, jika Ding Hao ingin mendominasi wilayah utara dan menyatukan lingkaran seni bela diri, bahkan mungkin sekte awan biru dan sekte ilmu pedang pemusnahan akan menjadi batu sandungannya, meskipun mereka pernah menjadi sekutu dari sekte pencari ilmu pedang sebelumnya. Bagaimanapun, seniman bela diri terhebat cenderung kejam. Apakah dia akan mengambil kedua sekte ini sebagai teladannya? Kemudian, Ding Hao memberikan jawabannya dengan tindakan praktis. Setelah Istana Sungai dan Puncak Wangi tersembunyi dihancurkan, Ding Hao tidak lagi menyerang sekte klan manusia. Sebaliknya, dia menghancurkan 4 kekuatan klan iblis dalam 1 kali pengambilan. Dia telah menyerang klan iblis. Ini, bukankah dia takut memicu perang suci antara kedua klan? Banyak orang tersentak ketakutan. Namun segera, semua orang menyadari bahwa apa yang dilakukan Ding Hao tampaknya tidak membangkitkan perlawanan Dewa Iblis di wilayah utara. Istana Dewa Iblis bahkan tidak mengatakan apapun tentang hal itu. Para ahli klan iblis, yang datang sambil menangis meminta bantuan Dewa Iblis, diusir bahkan sebelum mereka bisa memasuki istana. Apakah Istana Dewa Iblis juga takut pada Ding Hao? Semua orang terkejut dengan dugaan ini. Untuk sesaat, banyak kekuatan klan iblis mulai merasa tidak nyaman. Namun, Ding Hao tidak bergerak lagi. Wilayah utara akhirnya memasuki tahap yang relatif damai.
Banyak kekuatan musuh telah menarik tindakan mereka, karena takut menarik perhatian pecandu pedang dan menjadi sasaran pembantaiannya. Lambat laun, orang-orang menyadari bahwa 4 kekuatan klan iblis yang telah dilenyapkan Ding Hao adalah yang paling brutal dalam kekacauan di wilayah utara. Mereka telah membantai dan menjara di mana-mana, terus-menerus menimbulkan masalah. Mereka adalah orang-orang paling agresif yang menyebarkan perselisihan antara klan manusia dan klan iblis. Keempat kekuatan iblis besar ini selalu memiliki reputasi buruk dan cara yang kejam. Selama setengah bulan berikutnya, Ding Hao tidak mengambil tindakan lagi. Para murid dari Sekte Pencari Ilmu Pedang berseragam Pendekar Pedang Qian muncul di gerbang gunung dan markas besar pasukan besar di wilayah utara. Kekuatan murid-murid ini tidak terlalu tinggi, tetapi kekuatan besar harus menerima mereka dengan hati-hati karena kebanyakan dari mereka membawa surat dari Ding Hao. Mulai hari ini dan seterusnya, tidak akan ada lagi pertempuran di wilayah utara. Itu adalah kalimat yang sangat sederhana, tetapi membuat banyak orang gemetar ketakutan. Jika orang lain mengucapkan kata-kata yang sama, dia akan dianggap gila. Sayangnya, apa yang dikatakan Ding Hao saat ini mewakili keinginan yang tidak dapat diubah, aturan mutlak, dan peringatan. Tidak ada yang berani menganggap serius kalimat ini. Bahkan orang bodoh pun tahu bahwa jika mereka menolak, mungkin pada saat berikutnya, yang akan datang ke sekte mereka bukanlah surat, melainkan pedang atau pedang. Kekuatan surat Ding Hao seperti sebuah dekret. Kemanapun surat-surat itu pergi, tak seorang pun berani membangkang. Bahkan kekuatan klan iblis yang arogan dan mendominasi akan dengan patuh menundukkan kepala mereka. Baru pada saat itulah banyak orang menyadari bahwa perubahan besar akan terjadi di wilayah utara. Seorang pria kuat yang benar-benar memiliki hak untuk berbicara dan dapat mendominasi dunia, menetapkan peraturan untuk negeri ini, telah muncul. Era baru mungkin akan datang saat ini. Bab 1126 semakin berangin. Penghancuran puncak wewangian tersembunyi dan istana sungai membuat seluruh wilayah utara terdiam dalam sekejap. Namun, beberapa orang dan kekuatan ambisius mengira mereka merahasiakan urusan mereka. Pada awalnya, mereka tidak menganggap serius peringatan Ding Hao, dan mereka masih siap mengambil tindakan. Mereka diam-diam merencanakan beberapa hal. Mereka berpikir bahwa tindakan perkasa Ding Hao pasti akan menimbulkan ketidakpuasan dan reaksi balik dari beberapa orang dari klan iblis dan banyak kekuatan. Ketika itu terjadi, bahkan jika Ding Hao memiliki kekuatan super, dia tidak akan mampu mengatasinya. Bagaimanapun juga, wilayah utara sangatlah luas sehingga melampaui imajinasi semua orang. Bahkan Dewa Perang tingkat tinggi pun tidak akan mampu menangani apa yang dia lakukan. Namun, yang menunggu mereka adalah cahaya pedang dan cahaya pedang yang jatuh dari langit. Meskipun mereka berada jutaan mil jauhnya dari serangan tersebut, ketika seberkas cahaya pedang bersinar dan cahaya pedang jatuh, itu berarti kehancuran suatu kekuatan. Ding Hao tidak datang ke daerah ini secara langsung. Dia berada jutaan mil jauhnya. Hanya dengan menggunakan kekuatannya sedikit, dia bisa menjatuhkan hukuman. Sebuah kekuatan akan langsung terhapus dari wilayah utara tanpa ampun. Cara kejam seperti itu akhirnya mengejutkan semua orang. Setelah sebulan, wilayah utara benar-benar tenang. Tidak ada lagi yang berani melawan keinginan Ding Hao. Iblis yang paling agresif semuanya bersembunyi dengan patuh. Banyak manusia yang ditangkap dibebaskan. Kota-kota berpenghuni yang telah diduduki segera dikembalikan kepada klan manusia. Para iblis mundur ke wilayah mereka sendiri dan membagi wilayah dengan klan manusia. Mereka tidak mencampuri urusan satu sama lain dan benar-benar memasuki keadaan damai. Selama periode ini, Ding Hao menjadi pembuat aturan baik secara nama maupun fakta. Banyak yang berselisih mengenai pembagian wilayah. Saat kedua klan menemui jalan buntu, seberkas cahaya pedang jatuh dari langit dan menarik garis pemisah untuk menyelesaikan konflik. Rencana pembagian Ding Hao tidak sepenuhnya memihak pada klan manusia. Pada dasarnya, ini adil setiap saat. Jadi klan iblis juga menerima solusi seperti itu. Dalam waktu singkat, banyak sengketa domain yang telah terjadi selama bertahun-tahun di wilayah utara telah terselesaikan sepenuhnya. Sekarang segalanya telah benar-benar berubah, pecandu pedang dan pedang tidak secara membabi buta mendukung klan manusia untuk menindas klan iblis. Kemurahan hati dan sikapnya telah melampaui orang biasa. Seseorang memuji, apa yang dilakukan Ding Hao menunjukkan bahwa dia tidak hanya memperhatikan klannya. Dia tidak hanya mendominasi nasib satu klan tetapi juga nasib seluruh wilayah utara. Sampai batas tertentu,
Ding Hao telah melampaui mantan Dewa Perang Embun Beku misterius di wilayah utara dan Istana Dewa Iblis dari Dewa Iblis dalam status dan kekuasaan. Bahkan ahli klan iblis yang tak terhitung jumlahnya tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas pada toleransi dan pandangan jauh dari pecandu pedang dan pedang. Jika ada ahli klan manusia lain yang memiliki kekuatan seperti itu, seluruh klan iblis di wilayah utara mungkin akan hancur. Perang suci baru mungkin akan terjadi, yang tidak diragukan lagi akan menghancurkan klan iblis. Namun, bahkan jika klan manusia menang pada akhirnya, seluruh wilayah utara mungkin akan berubah menjadi penjara darah Asura, dengan darah mengalir dan tumpukan mayat di mana-mana. Dari sudut pandang ini, Ding Hao dapat dianggap sebagai kaisar ilahi atas apa yang telah dilakukannya. Agresivitasnya tidak menghasilkan peperangan dan pembunuhan, melainkan perdamaian yang sesungguhnya. Bagi makhluk biasa yang tak terhitung jumlahnya, ini jelas merupakan berkah terbesar. Lambat laun, julukan itu tersebar di antara wilayah-wilayah utama di seluruh wilayah utara. Banyak makhluk diam-diam mulai menyebut Ding Hao sebagai kaisar ilahi pedang dan pedang. Di puncak yang tersembunyi pedang, Ding Hao, dengan kemeja cian dan rambut hitam seperti air terjun, berdiri dengan tenang di bawah pohon persik. Potongan bunga persik berjatuhan satu demi satu, menempel di ujung rambut dan bahunya, lalu perlahan mendarat di tanah sambil menari tertiup angin. Sebaliknya, kelopak bunga yang gugur akan berubah menjadi tanah untuk menyuburkan bunga di musim semi. Ada rune yang mengalir di matanya, dan melodi Tao Agung menjulang di puncak yang tersembunyi pedang. Matanya yang dalam telah melihat jarak ruang yang tak terhitung jumlahnya dan menyapu seluruh wilayah utara. Dia bisa melihat area yang tak terhitung jumlahnya, serta makhluk dan pakar yang tak terhitung jumlahnya. Setelah serangkaian pertempuran sengit di Istana Sungai dan Puncak Wangi tersembunyi, visi seni bela diri Ding Hao telah meningkat. Secara khusus, pemahaman dan pemahamannya tentang mata takdir berbentuk 7 bintang telah berlipat ganda. Dia bisa menggunakan banyak teknik murid dengan bebas. Ding Hao tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas bahwa mata takdir berbentuk bintang 7 benar-benar benda suci yang luar biasa. Itu bukan hanya sesuatu yang bisa menyerang dan bertahan tetapi juga artefak ilahi yang berguna untuk budidaya. Itu bisa membantunya melihat menembus ilusi dan memahami aturan dunia yang sebenarnya. Kekuatan Ding Hao kini telah mencapai alam marsial demigod dengan 7 lubang meridian ganda. Situasi di wilayah utara seharusnya sudah stabil untuk saat ini, kata Ding Hao pada dirinya sendiri dengan suara rendah. Dia telah memusnahkan beberapa kekuatan utama klan iblis dan klan manusia secara berturut-turut, tetapi Istana Suci Embun Beku misterius dan Istana Dewa Iblis tidak berbuat apa-apa. Banyak orang mengira itu karena dua guru tertinggi juga takut padanya, tetapi Ding Hao tahu bukan itu masalahnya. Alasan sebenarnya adalah tindakan Ding Hao kali ini sebenarnya diinstruksikan oleh dua dewa perang. Meskipun Dewa Perang Embun Beku misterius di wilayah utara telah mengatakannya dengan sangat halus di jalan hantu lapar, Ding Hao masih mengerti apa yang dia maksud. Para ahli klan iblis, yang menangis dengan sedihnya dan pergi ke Istana Dewa Iblis untuk meminta bantuan Dewa Iblis, tidak cukup kuat dalam hal alam, penglihatan, dan penglihatan. Mereka sama sekali tidak dapat memahami maksud dari Dewa Iblis di wilayah utara. Itu sebabnya mereka ditolak. Ketika kekuatan seseorang telah mencapai tingkat Dewa Iblis, visi dan pengetahuannya tidak lagi terbatas pada kepentingan dangkal yang ada. Ada 4 wilayah lain di tanah tanpa batas setelah wilayah utara menetap. Khususnya di benua tengah ilahi, perang masih berlangsung. Ini masih sedikit melenceng dari keinginan 10 makhluk tertinggi. Dari apa yang dikatakan Dewa Perang Embun Beku misterius di wilayah utara hari itu, Ding Hao menyadari bahwa ada kebutuhan mendesak untuk mengambil tindakan sesegera mungkin. Hembusan angin bertiup. Sesaat, angin dan awan di sekitar mulai melonjak. Hari mulai berangin. Ding Hao menyipitkan matanya, tenggelam dalam pikirannya. Dengan peningkatan kekuatan dan kultivasinya, Ding Hao secara bertahap merasakan banyak aura yang belum pernah ditemukan sebelumnya. Sekarang ada elemen kekacauan yang muncul di dunia ini. Di balik elemen kekacauan ini, ada semacam kekuatan gelap yang membuat Ding Hao merasa terkejut dan tercekik. Ketika semakin banyak perang dan pembunuhan terjadi, kekuatan gelap semacam ini juga akan menjadi semakin kuat. Dikatakan bahwa ketika kultivasi seseorang mencapai alam tertentu yang tiada taranya, seseorang dapat menelusuri kembali aliran waktu dan melihat masa depan. Ding Hao merasa sepertinya dia melihat sesuatu secara samar-samar.
Mungkin Dewa Perang Embun Beku misterius di wilayah utara dan para penguasa tertinggi lainnya juga merasakan sesuatu, jadi mereka mengesampingkan keluhan dan keterasingan mereka selama bertahun-tahun dan bergabung untuk melakukan sesuatu. Saya harus cepat. Saat Ding Hao berpikir, dia membuka telapak tangannya, dan 10 bola cahaya dengan warna berbeda muncul, bersinar dengan warna seperti mimpi. Setiap bola cahaya melonjak dengan energi aneh. Mereka bergema satu sama lain dan membuat seluruh puncak yang tersembunyi pedang sedikit bergetar. Ini adalah giok di batu. Total ada 10 keping Jade in Stone. Istana sungai dan puncak wewangian tersembunyi layak menjadi sekte kuno dengan sejarah panjang. Mereka memiliki dasar yang kuat, dan perpustakaan mereka penuh dengan segala jenis harta langka. Bahkan Dewa Realem Master tingkat tinggi akan tergoda ketika mereka melihat banyak materi dan harta ilahi yang langka. Setelah melenyapkan kedua sekte ini, Ding Hao mengambil setengah dari harta karun dari perpustakaan mereka, dan separuh lainnya disegel di bawah tanah dengan gerbang gunung mereka, menyerahkannya kepada yang ditakdirkan. Di antara harta karun yang diperoleh Ding Hao, ada giok dalam batu. Di antara lebih dari 30 keping Jade in Stone, Ding Hao memilih 8 yang dia butuhkan. Kemudian, melalui pertukaran, dia menukar satu untuk masing-masing dari Sekte Awan Biru dan Sekte Ilmu Pedang Pemusnahan. Dengan cara ini, dia akhirnya mengumpulkan ke-17 jenis Jade in Stone. Ding Hao jelas merupakan orang pertama yang mengumpulkan 17 jenis Jade in Stone sendiri sejak saat itu. Tidak ada seorang pun yang pernah mencapai hal ini sejak zaman kuno. Hanya seseorang sekuat dia yang bisa mencapai ini secara kebetulan. Mengumpulkan 17 jenis giok dalam batu dan mengintegrasikannya ke dalam tubuhnya berarti budidaya fisiknya dapat mencapai puncak terkuat sejak zaman kuno. Master Pedang pernah berkata bahwa di era kuno, ada seorang jenius yang mengumpulkan 10 jenis giok dalam batu dengan seluruh energinya dan mengintegrasikannya ke dalam tubuhnya, menjadi master di generasinya. Sayangnya, dia belum mencapai kesempurnaan, jadi dia masih belum terkalahkan di dunia. Sekarang, peluang ada tepat di depan Ding Hao. Setelah menjalankan kekuatannya sedikit, dia memasang lapisan penahan aura dan formasi pertahanan di sekitar tempat itu. Ding Hao membuka mulutnya dan menelan 10 keping giok di batu. Dalam sekejap, 10 jenis energi murni melonjak di tubuh Ding Hao. Meskipun kekuatan dan kultivasinya saat ini sangat mengejutkan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dalam sekejap, dan keringat dingin muncul di dahinya. Dia berani dan cukup kuat untuk mengintegrasikan 10 keping giok ke dalam batu secara bersamaan. Jika itu orang lain, mereka akan berhati-hati meskipun mereka mengintegrasikannya satu persatu. Waktu berlalu, 10 warna energi berbeda di tubuh Ding Hao terbakar, diproyeksikan dari kulit dan tulangnya, dan berenang di dalam tubuhnya. Ding Hao menghabiskan banyak energi untuk mengendalikan energi dengan indera surgawinya dan terus-menerus mengintegrasikannya dengan tulang di berbagai bagian tubuhnya. Seiring berjalannya waktu, api ini berangsur-angsur mengeras dan berubah menjadi rune kuno yang berbeda, yang secara bertahap tercetak di tulang. Integrasi Jade in Stone adalah proses yang panjang dan menyakitkan. Waktu berlalu. Dalam sekejap mata, 1 hari telah berlalu. Api yang berkeliaran di tubuh Ding Hao secara bertahap tertuju pada tulang yang berbeda, dan cahaya rune secara bertahap tertahan. Seiring dengan nafas Ding Hao, semua api akhirnya menghilang. Ding Hao duduk bersila di tempat yang sama dengan tatapan serius, dan alisnya yang berkerut juga mengendur. Tepat ketika Ding Hao mengira dia telah berhasil, sesuatu yang aneh tiba-tiba terjadi. 17 sinar cahaya terang tiba-tiba melonjak dengan liar di tubuhnya. Sebanyak 340 rune kuno berkedip-kedip di tulangnya dan bergema satu sama lain. Sepertinya telah terjadi resonansi. Setiap tulang di tubuh Ding Hao sedikit gemetar, mengeluarkan suara menggelegar. Di bawah pengaruh rune kuno, kekuatan 5 elemen secara bertahap berevolusi. Sepotong Jade in Stone yang berbeda mewakili elemen kekuatan dan aturan langit dan bumi yang berbeda. Lambat laun, bahkan aturan langit dan bumi dalam radius puluhan mil selaras dengan nafas Ding Hao bab 1127. Ding Hao yang belum pernah terjadi sebelumnya tidak mengharapkan perubahan seperti itu terjadi. Namun, setelah beberapa saat terkejut, dia dengan cepat menjadi tenang. Menurut Master Pedang dan Master Pedang, ada total 17 jenis batu giok, yang berisi semua hukum dan indera spiritual antara langit dan bumi. Sejak zaman kuno,
Hanya pahlawan itu yang mengumpulkan 10 jenis giok dalam batu dan menyatukannya ke dalam tubuhnya. Dulunya ia tak terkalahkan, namun pada akhirnya ia gagal mengalahkan semua musuh di dunia dan tetap meninggal dunia. Di sisi lain, metode kultivasi semacam ini adalah jalan pintas, bukan cara yang benar, sehingga banyak orang jenius yang bangga meremehkan metode ini. Selain itu, jade instone jarang ditemukan, dan terlalu sulit untuk mengumpulkan 17 jenisnya, jadi tidak ada yang benar-benar mengintegrasikan semua jade instone berkualitas tinggi ke dalam tubuh mereka. Artinya, Ding Hao melakukan upaya yang belum pernah terjadi sebelumnya. Perubahan ini tidak terduga, tetapi juga masuk akal. Tidak ada yang tahu efek apa yang akan terjadi jika 17 jenis jade instone diintegrasikan ke dalam tubuh seseorang. Ding Hao tidak merasakan sakit saat ini. Itu tidak sesakit saat dia menggabungkannya sebelumnya, tapi dia memiliki perasaan hangat. Dia merasa sangat nyaman dan luar biasa seolah-olah dia telah memahami Tao dalam sekejap. Dia seperti makhluk abadi, dan dia memiliki keinginan untuk terbang ke surga. Setiap tulang, setiap organ, dan setiap meridian di tubuhnya bergetar dengan ritme yang aneh dan menyatu dengan raungan langit dan bumi di sekitarnya. Seluruh tubuhnya melepaskan nyala cahaya, dan dia seperti matahari, bersinar ke segala arah. Pada saat ini, Ding Hao merasakan perasaan halus bahwa tubuhnya adalah dunia. Dia sepertinya mabuk di dalamnya. Saat Ding Hao hendak membuka indera ilahi untuk merasakan perasaan ini, sambaran petir tiba-tiba melintas di benaknya. Dia tiba-tiba menjadi waspada seolah-olah dia mendapat inspirasi. Ketakutan yang mendalam langsung memenuhi hatinya, membuat semua rambut di tubuh Ding Hao berdiri tegak dalam sekejap. Tidak, meskipun perasaan ini luar biasa, namun sebenarnya merusak lautan kesadaranku. Tubuhku berada di ambang kehancuran. Jika ini terus berlanjut, seluruh tubuhku akan terpecah menjadi partikel unsur paling primitif, dan tidak ada bedanya dengan kematian. Ding Hao sangat keberatan. Karena terkejut, dia segera menahan pikirannya dan mengaktifkan main esensial, mencoba menghentikan tren ini. Untungnya, Ding Hao menemukannya tepat waktu, jadi dia tidak langsung mogok. Namun, situasi saat ini masih sangat sederhana untuk dia pahami. Tanda yang tercetak di tulangnya bergetar dan beresonansi dengan kekuatan aturan antara langit dan bumi. Kekuatan Tao Agung beredar seolah ingin mengubah Ding Hao menjadi bagian dari Tao Agung. Begitu dia benar-benar berubah menjadi Tao, Ding Hao, sebagai manusia, akan benar-benar menghilang dari dunia sepenuhnya. Ding Hao harus berusaha sekuat tenaga untuk melawan tren berubah menjadi Tao ini. Ini praktis setara dengan menggunakan kekuatannya sendiri untuk melawan Tao Agung. Lambat laun, Ding Hao diselimuti cahaya dan sosoknya hampir menghilang. Tidak akan berhasil jika ini terus berlanjut, Ding Hao menjadi semakin terkejut. Dia memaksa dirinya untuk tenang dan memikirkan solusinya. Indra ilahi dari pikiran esensialnya masih tidak dapat menahan kekuatan Tao Agung, dan tubuhnya perlahan-lahan rusak. Jika terus seperti ini, dalam waktu kurang dari sehari, dia akan sepenuhnya berubah menjadi elemen Tao Agung dan menghilang dari dunia ini. Di lautan kesadarannya, pedang berkarat dan pedang iblis juga berdengung dan bergetar. Kedua senjata terlarang tersebut mengerahkan kekuatannya untuk membantu Ding Hao melawan kekuatan Tao Agung. Situasinya sedikit stabil, tetapi Ding Hao masih cenderung melemah perlahan. Ding Hao mengertakkan gigi dan dengan liar mengaktifkan kekuatan misterius di tubuhnya untuk mengembangkan diagram Pisces Yin dan Yang. Dia menggunakan kekuatan reinkarnasi untuk menekan cahaya rahasia setiap tulang. Pada saat yang sama, mata takdir berbentuk bintang 7 juga memancarkan sinar cahaya rahasia, yang seperti tentakel cahaya, keluar dari mata, menembus langsung ke tubuhnya melalui kulit, dan diterapkan pada rune di tubuhnya, tulang. Ding Hao ingin menggunakan kekuatan teknik murid untuk secara paksa menekan indera spiritual Tao Agung Giok di batu, yang secara fundamental mengakhiri kecenderungan untuk berubah menjadi Tao. Situasi akhirnya mereda, namun, dia masih dalam keadaan cemas. Jika keadaan ini terus berlanjut, Ding Hao mungkin akan menjadi mayat hidup dalam waktu singkat. Dia hanya bisa diam di tempatnya dan bertarung sekuat tenaga. Dia tidak tahu kapan dia bisa sepenuhnya menstabilkan berbagai kekuatan kacau di tubuhnya. Seperti yang diharapkan, akan bertentangan dengan surga jika mengintegrasikan ke-17 jenis giok ke dalam batu. Meskipun makhluk suci pedang dan pedang tidak akan menghadapi bencana surga, hal itu telah menyebabkan asimilasi Tao besar semacam ini. Jika itu orang lain,
saya khawatir mereka akan dihancurkan oleh bencana surga yang tak berkesudahan. Ding Hao menunjukkan semua kartu asnya dan tersenyum pahit. Ini juga salah satu alasan mengapa tidak ada seorang pun yang berhasil mengintegrasikan 17 jenis batu giok ke dalam batu sejak zaman kuno. Pada saat ini, cakram samsara surgawi, yang telah diam di lautan kesadaran Ding Hao, akhirnya bergerak. 6 sinar cahaya berkedip-kedip. Mereka tidak lagi terpaku pada posisi semula. Sebaliknya, mereka mulai bergantian dan mengalir satu sama lain. Mereka terus berkedip pada 6 gerbang lampu tetap. Mereka menjadi semakin cepat. Pada akhirnya, cahaya 6 warna tercampur seluruhnya dan diintegrasikan ke dalam semacam kecemerlangan yang hampir kacau, yang menutupi seluruh cakram samsara surgawi. Ding Hao sedikit terkejut, tapi dia tetap memutuskan untuk menunggu dan melihat. Saat berikutnya, cakram samsara surgawi langsung melompat keluar dari lautan kesadarannya, berubah menjadi kumpulan cahaya kacau, dan keluar dari tubuh Ding Hao. Itu benar-benar menyelimuti Ding Hao, seperti bola cahaya besar, menelan tubuhnya. Ini adalah, wajah Ding Hao menunjukkan sedikit keterkejutan. Dia menemukan bahwa setelah kabut kacau menyelimuti dirinya, kecepatan setiap tulang dan tao agung yang beresonansi di tubuhnya tiba-tiba menurun seolah-olah seekor tikus bertemu dengan seekor kucing. Tanda yang berkedip-kedip dengan cepat pada tulang giok di batu secara bertahap meredup. Ini pertanda baik. Ding Hao sangat gembira. Dia segera menyuntikkan indera surgawinya ke dalam cakram samsara surgawi untuk meningkatkan kekuatannya. Benar saja, saat berikutnya, cahaya kacau menjadi semakin kuat. Suara gemuruh tao agung di telinga Ding Hao hampir menghilang dalam sekejap. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa tren kerusakan tubuhnya secara bertahap berhenti. Kekuatan tao agung di tulangnya mulai tertahan dan menopang tubuhnya, tidak lagi beresonansi dengan tao agung alami di dunia luar. Langit dan bumi, yang berguncang dengan frekuensi sangat tinggi, tiba-tiba menjadi tenang. Masalah terpecahkan, 17 buah jade instone akhirnya terintegrasi sepenuhnya. Melalui resonansi dengan tao agung antara langit dan bumi, banyak jenis aturan tao yang telah terpatri dalam daging, darah, dan organ Ding Hao. Ini adalah peningkatan yang sangat berisiko. Untungnya, Ding Hao berhasil bertahan secara kebetulan. Saat ini, tubuh Ding Hao hampir menjadi tubuh tao agung. Dari segi kekuatan fisik, dia hampir mencapai level sempurna. Dengan integrasi 17 buah giok ke dalam batu, setiap tulang di tubuh Ding Hao diperkuat. Konstitusinya menjadi tak tertandingi selama berabad-abad, mencapai puncak rekor klan manusia. Pada saat ini, Ding Hao mampu membunuh master alam dewa tingkat tinggi hanya dengan kekuatan fisiknya. Dia telah mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Kekuatan Tao Agung dapat diaktifkan dengan gerakan biasa. Pukulan dan tendangannya mengandung aturan Tao, yang dapat dianggap sebagai puncak dari kultivasi fisik. Dan manfaatnya jelas tidak berhenti sampai di situ saja. Karena Ding Hao akhirnya memiliki hubungan langsung dengan cakram samsara surgawi di pikirannya. Perasaan yang sangat misterius. Cakram samsara surgawi, yang selama ini sulit dipahami, kali ini secara bertahap menjadi jelas di lautan kesadaran Ding Hao. Banyak informasi dan metode aneh mengalir ke dalam pikiran Ding Hao seolah-olah itu selalu ada dalam ingatannya, tetapi hanya saja dia tidak mengingatnya. Ding Hao memperoleh beberapa metode untuk mengendalikan cakram samsara surgawi. Setelah dia menjalankan kekuatannya sedikit, cahaya kacau di sekelilingnya menghilang dan secara bertahap berubah menjadi 6 gerbang cahaya, yang disusun dalam bentuk melengkung di belakang Ding Hao. 4 gerbang cahaya terang dan berkedip dengan fluktuasi energi, seperti lapisan riak. Sepertinya selama dia melewati riak-riak ini, dia bisa memasuki dunia lain. 2 gerbang, cahaya lainnya relatif redup dan sekeras penghalang kosong. Jelas sekali, mereka berada dalam keadaan tertutup yang misterius. 4 gerbang terbuka mengarah ke 4 dari 6 jalur. Sedangkan untuk 2 gerbang yang tertutup, kedua jalur manakah mereka terhubung? Sekarang Ding Hao telah menempuh 3 jalur utama, termasuk jalur hantu lapar, jalur neraka, dan jalur asura. Tempat di mana Ding Hao selalu berada, tidak peduli apakah itu tanah tanpa batas atau tanah rahmat ilahi, harus berada dalam wilayah 6 jalur. Dengan cara ini, harus ada 5 gerbang yang terbuka. Mengapa cakram samsara surgawi hanya membuka 4 jalur? Ding Hao tahu pasti ada kesalahpahaman. Tepat ketika dia sedang tenggelam dalam pikirannya, aliran cahaya tiba-tiba melintas di langit dan jatuh langsung menuju puncak yang tersembunyi pedang. Ding Hao tersenyum tipis,
menatap cahaya yang mengalir, dan mengulurkan lengannya. Meong, sambil mengeong panjang, Evil Moon menirukan teriakan elang raksasa. Ia mengepakkan sayapnya dan mendarat di bahu Ding Hao. Ia berdiri dan mengangkat kakinya, yang diikat pada sebuah surat. Itu adalah surat dari Blue Cloud Sect. Kamu jelas-jelas seekor kucing. Tidak bisakah kamu meniru elang raksasa? Lagi pula, yang mengikatkan surat di kakinya haruslah merpati pos, bukan elang raksasa. Ding Hao tidak bisa berkata-kata tentang kucing gemuk ini. Karena kecepatan terbang Raja Iblis sangat cepat sehingga dapat melakukan perjalanan ribuan mil dalam sekejap, selama periode ini, komunikasi antara Ding Hao dan beberapa raksasa seni bela diri di wilayah utara ditransmisikan oleh Evil Moon. Tapi orang ini gila, ia telah membayangkan dirinya sebagai elang raksasa selama ini, dan ia meniru burung iblis dengan setiap gerakannya. Meong, meong, aku adalah raja yang melayang di langit. Manusia bodoh, apa yang kamu tahu? Raja Iblis masih bangkit dengan sendirinya dan berdiri di bahu Ding Hao. Bentuknya tidak seperti elang raksasa, tapi lebih mirip burung hantu. Ding Hao membuka surat itu dan membacanya. Wajahnya berubah beberapa kali. Menurut berita dari Sekte Awan Biru, situasi di berbagai wilayah di tanah tanpa batas berubah drastis selama periode ini. Di antara mereka, perang masih berlangsung di benua tengah ilahi. Namun kekuasaan Raja berjubah putih dari Provinsi Wei telah berkembang pesat, menduduki 19 provinsi. Dia memiliki banyak ahli di bawah komandonya dan telah menjadi pangeran feodal yang sedang naik daun, cukup populer. Selain itu, terdapat lebih dari selusin kekuatan dengan ukuran berbeda di benua tengah ilahi. Mereka semua adalah mantan sekte teratas dan beberapa kekuatan baru yang didukung oleh kekuatan rahmat ilahi. Lingkup pengaruh mereka secara umum telah ditentukan, dan banyak kekuatan kecil telah dilenyapkan. Sementara itu, perubahan besar telah terjadi di tanah Buddha Gurun Barat. Golden Cicada, mantan pemberontak agama Buddha, kembali ke biara Great Lei Yin. Dengan bantuan bodhisattva wanita, Lei Tingchan, dia mengalahkan sang Buddha baru, suara manis, dan membersihkan sekte tersebut. Dia mengambil alih biara Great Lei Yin lagi. Segera setelah dekrit suci Buddha dikeluarkan, perang di Gurun Barat berangsur-angsur mereda. Biara Great Lei Yin melakukan intervensi dengan paksa dan menekan kekacauan tersebut. Situasinya berubah menjadi lebih baik bab 1128 memasuki kembali hutan belantara selatan. Namun, situasi di hutan belantara selatan relatif kacau. Sekte Surga, mantan kekuatan nomor 1 di hutan belantara selatan, telah banyak menahan diri selama periode ini. Orang luar tidak tahu apa yang terjadi, tetapi beberapa kekuatan lain siap mengambil tindakan. Banyak kekuatan yang telah ditekan oleh Sekte Surga merasa bahwa peluang telah datang dan mulai berkembang. Di masa sulit, tidak ada seorang pun yang mau menjadi pengecut. Itu seperti pepatah, tidak ada yang berani, tidak ada keuntungan. Untungnya, kekuatan klan laut dari tanah rahmat ilahi tiba-tiba mengubah gaya mereka sebelumnya dan berhenti menyerang secara agresif. Hanya klan Ceroman yang masih bersifat tirani dan terus memperluas wilayah kekuasaannya. Perbatasan timur yang paling jauh telah menjadi dunia klan Bis. Dikatakan bahwa Kera dan Babi sangatlah kuat. Mereka telah menekan klan manusia dan klan iblis di perbatasan timur dan hampir menyatukan wilayah kuno itu. Pada saat yang sama, kekuatan raksasa dari tanah rahmat ilahi juga turun ke perbatasan timur. Tempat itu mungkin terbagi menjadi dua kekuatan besar, dan mereka terus-menerus menyerang satu sama lain. Alis Ding Hao sedikit berkerut. Dilihat dari surat tersebut, kecuali wilayah utara, terjadi perang sampai batas tertentu di 4 wilayah lainnya, yang telah membentuk kekuatan pemisah yang kacau balau. Segalanya telah ditetapkan, dan sulit untuk mengubah situasi. Meskipun distribusi kekuatan sementara tampaknya membuat situasi menjadi lebih mudah dibandingkan sebelumnya, Ding Hao tahu bahwa begitu kekuatan-kekuatan ini bertabrakan satu sama lain, pembantaian itu akan menjadi lebih mengerikan daripada yang terjadi di era kekacauan. Surat itu menjadi abu di antara jari-jarinya. Ding Hao merenung sejenak. Dia tahu bahwa dia harus pergi ke hutan belantara selatan lagi. Di antara wilayah-wilayah utama, situasi di hutan belantara selatan adalah yang paling tidak stabil. Meskipun klan laut di 7 lautan untuk sementara telah mereda, yang mungkin ada hubungannya dengan perjalanan Li Yiruo, lumba-lumba adorable, dan yang lainnya ke 7 lautan, klan Ceroman adalah bahaya besar yang tersembunyi. Ketika Ding Hao berada di tanah rahmat ilahi, dia telah melihat klan ini. Itu adalah klan yang kejam,
haus darah, dan gila. Jika mereka terus tinggal di hutan belantara selatan, Sekte Surga tidak akan memiliki kesempatan untuk melawan mereka dengan kekuatannya yang lemah saat ini. Pada akhirnya, hutan belantara selatan akan menjadi lautan darah. Sedangkan untuk wilayah besar lainnya, aku akan melihat apa yang terjadi setelah aku berurusan dengan hutan belantara selatan. Memikirkan hal ini, Ding Hao telah mengambil keputusan. Dia menggaruk leher dan perut Evil Moon dan berkata sambil tersenyum, "Pergi dan bersiaplah. Serahkan urusan komunikasi pada Tianyi dan ikutlah denganku dalam perjalanan panjang." Raja Iblis mendengkur gembira dan berkata dengan puas, "Manusia peliharaan, karena kamu lebih tahu segalanya, aku akan pergi bersamamu. Tapi izinkan saya menjelaskannya terlebih dahulu. Jika kali ini ada makanan enak seperti jiwa dewa, serahkan saja padaku dulu. Kalau tidak, aku akan berselisih denganmu." Ding Hao tersenyum dan setuju. Kucing gemuk kemudian mengepakkan sayapnya, berubah menjadi cahaya mengalir, dan menghilang ke cakrawala. Ding Hao meninggalkan puncak yang tersembunyi pedang. Begitu dia tiba di aula utama pemimpin sekte, putrinya Ding Tianxuang bergegas mendekat dan duduk di lehernya seperti anak manja. Raksasa seni bela diri ini, yang tak terkalahkan di wilayah utara, tidak berbeda dengan seorang ayah biasa di depan putrinya. Sejak menikah, Ding Hao telah bekerja keras, tetapi Li Yiruo, Xie Jiyu, dan Simen Qiansui masih belum hamil. Oleh karena itu, Ding Tianxuang benar-benar menjadi biji mata dan harta di hati setiap orang. "Ayah, aku telah menembus alam primordial dan bisa terbang sekarang." Ding Tianxuang dengan bersemangat melaporkan berita tersebut. Dia mengusap pipi Ding Hao dengan wajah mungilnya yang lembut dan menciumnya 2 kali. Ding Hao tertawa keras dan berkata, "Tianxuang, kamu benar-benar luar biasa." Ding Tianxuang tidak mewarisi rencana halus dan kebijaksanaan Lilan. Meskipun dia bisa dianggap sedikit jenius dalam hal bakat seni bela diri, dia masih jauh dari tandingan Ding Hao. Namun, dengan bantuan luar biasa Ding Hao, gadis kecil itu telah lama mendapatkan semua jenis obat ilahi, ramuan ajaib, dan sebagainya untuk membentuk kembali dirinya. Selain itu, Ding Hao juga meninggalkannya dengan katalis obat abadi. Bahkan jika Ding Tianxuang tidak bisa menjadi ahli tertinggi di masa depan, tidak akan menjadi masalah besar baginya untuk mencapai alam dewa. Ding Hao hampir menyayangi putri ini. Guru, saya juga telah mencapai alam primordial. Ren Wuxing, si kecil gemuk, berlari ke arahnya sambil tersenyum lebar. Ding Tianxuang dan Ren Wuxing berusia kurang dari 7 tahun. Benar-benar memecahkan rekor bagi mereka untuk memasuki alam primordial pada usia ini. Ketika Ding Hao berusia 7 tahun, dia masih seorang anak kecil yang memungut sampah di tempat pembuangan sampah sekte pencari ilmu pedang sepanjang hari. Dia bahkan tidak bisa merasakan ki saat itu. Petik 1. Ding Hao memeriksa dasar budidaya kedua anak itu. Di sisi lain, Nalan Yuxia sedang makan stik drum sambil tersenyum dan berjemur di bawah sinar matahari. Di sampingnya ada seorang pria botak jelek yang melayaninya dengan hormat. Pria botak itu adalah Wang Yong, yang diambil sebagai hewan peliharaan manusia oleh Evil Moon. Dia pernah menjadi bandit di Snow Dragon Mountain saat itu. Kemudian, Ding Hao membunuh kepala bandit di Gunung Naga Salju, dan hampir semua anak buahnya terbunuh. Wang Yong beruntung. Meskipun dia hampir dimakan oleh Evil Moon, kesempatan inilah yang membuatnya menjadi anggota sekte pencari ilmu pedang secara tidak sengaja. Dia sebenarnya hidup nyaman sampai sekarang. Belakangan, Raja Iblis memiliki selera yang lebih baik, dan rasanya menerima hewan peliharaan manusia dengan penampilan jelek dan kekuatan rendah seperti Wang Yong benar-benar merendahkan martabat, jadi dia meninggalkannya tanpa ragu-ragu. Bakat Wang Yong tidak bagus, dan kecepatan kultivasinya lambat, tetapi mengingat dia dulunya adalah anak buah Raja Iblis, semua orang tidak pernah memperlakukannya dengan buruk. Belakangan, Nalan Yuxia yang konyol sepertinya rukun dengan pria botak ini, sehingga Wang Yong menjadi pelayan khusus Nalan Yuxia, yang bertanggung jawab atas diet dan perjalanan Nalan Yuxia. Yang satu bodoh dan yang lainnya jelek, dan mereka hampir menjadi pasangan yang menarik di sekte pencari ilmu pedang. Untungnya, kecuali Ding Hao, tidak ada yang mengetahui kekuatan sebenarnya dari Nalan Yuxia. Jika tidak, seluruh sekte pencari ilmu pedang akan memperlakukan bocah konyol ini sebagai harta karun, dan pria botak itu akan kehilangan pekerjaannya. Tiba-tiba, tanah mulai bergetar. Raungan menggelegar terdengar,
dan 3 kepala besar muncul dari belakang aula utama pemimpin sekte. Anjing surgawi berkepala 3, Blacky, kini tingginya ratusan meter. Dimanapun ia berdiri, ia tampak seperti gunung hitam. 3 kepala hitam besarnya tampak lebih megah dan ganas. Bahkan Ding Hao tidak tahu bagaimana hal itu akan berkembang. Setidaknya, para master di puncak alam marsial Sage dan alam iblis Sein bukanlah tandingannya. Pada tahun-tahun awal, Master Saber mengidentifikasinya sebagai anak anjing berkepala 3 yang menderita displasia. Namun sekarang, ia tampaknya tumbuh lebih cepat dari induknya. Wang Juefeng, pria yang sinis, sangat menyayangi Blacky. Dia mengalihkan semua keluhannya yang telah diabaikan oleh Raja Iblis, Evil Moon, kepada Blacky. Dia hanya selangkah lagi untuk memberi Blacky gelar pelindung binatang ilahi dari sekte tersebut. Roundi dan Squari, yang tidak berbicara, memilih untuk duduk di atas kepala Blacky satu persatu dengan menyilangkan kaki dan mata tertutup. Tidak diketahui metode kultivasi apa yang mereka praktikkan. Kedua anak kecil Tao dari Divine Design Valley ini memiliki status luar biasa di sekte pencari ilmu pedang. Ding Hao memeriksa pekerjaan rumah Tian Xuang dan Ren Wuxing dan makan ayam panggang bersama bocah konyol Nalan Yuxia. Selama periode ini, dia berkomunikasi dengan Nalan Chu. Hampir sepanjang waktu, Nalan Chu bersembunyi di lautan kesadaran Nalan Yuxia dan tidak menempati tubuhnya. Ding Hao memiliki rasa kasihan dan perasaan khusus terhadap murid ini, jadi dia mengajarinya metode pertarungan misterius. Secara khusus, esensi pikiran mempunyai efek khusus pada Nalan Chu, yang dapat memperkuat jiwanya. Kecuali Ding Hao, tidak ada orang lain yang mengetahui fakta bahwa Nalan Yuxia adalah artefak abadi berbentuk manusia. Bahkan Ding Hao sendiri tidak berniat menggunakan kekuatan artefak abadi. Di satu sisi, dengan kekuatannya saat ini, dia tidak perlu lagi menggunakan kekuatan immortal Tao. Di sisi lain, setelah artefak abadi digunakan, itu akan menghabiskan masa hidup Nalan Yuxia, yang tidak dapat diterima oleh Ding Hao. Ding Hao mengobrol sebentar dengan para junior di gerbang aula utama pemimpin sekte dan kemudian bangkit untuk pergi. Selama periode ini, Lilan bertanggung jawab atas urusan sekte tersebut di gerbang keberuntungan abadi di Tanah Rahmat Ilahi. 200 murid nominal yang diterima sekte tersebut sebelumnya juga telah dikirim ke Tanah Rahmat Ilahi. Kekuatan aturan di lingkungan itu lebih jelas, dan ki spiritual lebih melimpah, yang kondusif bagi budidaya mereka. Sebelumnya, Ding Hao secara pribadi telah menyelidiki bakat dan atribut setiap orang secara pribadi. Dia telah menyiapkan rencana budidaya khusus untuk mereka dan memilih metode budidaya serta sumber daya untuk masing-masingnya, untuk memastikan bahwa mereka dapat diperkuat dalam waktu sesingkat-singkatnya. Yang lain hanya bisa sangat iri karena para remaja itu akan mendapatkan rencana kultivasi eksklusif dari Ding Hao, seorang ahli seni bela diri tertinggi. Bagaimanapun, ini adalah perlakuan yang tidak bisa didapatkan oleh banyak murid inti dari sekte teratas. Ada banyak sekali anak muda berbakat, antusias, dan setia di dunia yang memohon untuk menjadi pelayan Ding Hao. Tentu saja, ini adalah investasi Ding Hao pada masa depan dan tahap selanjutnya dari sekte pencari ilmu pedang. Para pemuda ini tidak akan berguna dalam situasi jangka pendek. Selama hari-hari berikutnya, Ding Hao berdiskusi dengan petinggi sekte, termasuk Wang Juefeng, Ren Xiaoyao, dan Zhang Fan, dan memutuskan semua peristiwa besar sekte selama periode ini dan memberikan tugas kepada masing-masing sekte mereka. Setelah semuanya diatur, Ding Hao memulai perjalanan ke hutan belantara selatan. Kali ini, dia masih melakukan perjalanan rahasia. Kecuali Wang Juefeng dan teman-temannya, tidak ada yang tahu bahwa Ding Hao telah meninggalkan wilayah utara. Hanya dalam belasan hari, Pulau Surga sudah dapat dijangkau. Meong, Evil Moon menjerit panjang, mengepakkan sayapnya dan terbang melewati kehampaan. Dengan Raja Iblis terbang dengan kecepatan penuh, kecepatan Ding Hao sebanding dengan beberapa gerbang ruang transmisi. Terbang dalam garis lurus seperti aliran cahaya, Ding Hao secara alami membutuhkan waktu lebih sedikit daripada terakhir kali dia datang ke hutan belantara selatan. Awalnya, mustahil baginya untuk mengusir Raja Iblis seperti ini, tapi karena orang ini memiliki masalah mental dan membayangkan bahwa itu adalah elang raksasa, dia membujuknya untuk memberinya penerbangan berawak, yang merupakan salah satu dari fungsi dasar elang besar. Ding Hao dan Simen Qiansui duduk di belakang Raja Iblis, dengan santai dan tanpa beban. Simen Qiansui diundang oleh Ding Hao untuk pergi bersamanya sebelum pergi.
Di satu sisi, setelah pernikahan, di antara 4 istri cantik, Ding Hao dan sang alkemis wanita hanya menghabiskan sedikit waktu sendirian. Dia tidak bisa menahan perasaan sedikit menyesal tentang hal itu. Mereka dapat mengambil kesempatan untuk menikmati waktu sendirian. Di sisi lain, Simen Qiansui belum pernah ke hutan belantara selatan. Sebagai seorang alkemis papan atas, sangat penting baginya untuk melakukan perjalanan keliling hutan belantara selatan dan mengenal semua jenis tumbuhan. Bab 1129 Tidak ada perang di hutan belantara selatan. Teriakan perang terdengar dari depan. Teriakan perang terdengar di seluruh pulau surga. Ombak bergulung, dan ombak besar setinggi ribuan meter, seperti lapisan pegunungan berwarna merah darah, melonjak menuju pulau surga, seolah-olah akan menenggelamkan pulau terbesar di hutan belantara selatan di laut tak berbatas. Binatang laut raksasa mengepakkan sayapnya dan terbang di udara, dengan kerumunan tuan dari klan Ceroman berdiri di punggung mereka. Mereka menyerang pulau itu dari atas dengan segala jenis senjata. Awan api yang terang dan mematikan meledak di udara, menyebabkan kekacauan fluktuasi energi antara langit dan bumi. Klan Ceroman sedang menyerang pulau surga. Tanda seru. Adegan ini membuat Ding Hao sedikit terkejut. Apakah klan Ceroman sudah gila? Bagaimana mereka bisa menyerang pulau surga dengan begitu gilanya? Tahukah mereka bahwa para penguasa alam dewa di pulau itu telah mati dan tidak mampu melawan para penguasa yang kuat? Seharusnya tidak demikian. Bagaimanapun, pulau surga telah beroperasi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan kekuatan pertahanannya luar biasa. Meskipun klan Ceroman berasal dari rahmat ilahi, dan meskipun mereka berada di 7 lautan, mereka bukanlah bangsawan. Saya khawatir mereka akan menderita kerugian besar dengan melancarkan serangan sekuat itu. Pertempuran itu sepertinya sudah berlangsung cukup lama. Lautan padat dengan jenazah Ceroman, serta berbagai jenis pecahan tubuh hewan laut dengan berbagai bentuk dan ukuran. Laut dalam jarak 1000 mil diwarnai merah, dan bau darah menyengat yang tak terlukiskan memenuhi udara antara langit dan bumi. Rasanya seperti hidup di neraka. Heaven Island memang dalam posisi bertahan. Saat itu, Ding Hao, Ding Ke'er, Wen Duoqing, dan yang lainnya telah melancarkan pembantaian di Pulau Surga dan membunuh banyak master dari 4 keluarga besar, menyebabkan kekuatan mantan penguasa seni bela diri di hutan belantara selatan ini menjadi sangat besar, rusak. Di hadapan klan Ceroman yang bukan klan kerajaan 7 lautan, Sekte Surga tidak mampu melawan dengan paksa. Mereka hanya bisa mengandalkan pengerahan taktis dan pertahanan yang terakumulasi selama bertahun-tahun untuk bertahan. Setelah Ding Hao menjalankan kekuatannya sedikit, cakram samsara surgawi ditangguhkan di dalam kehampaan. Salah satu dari 6 gerbang cahaya bersinar terang, menyerap darah dan ki jahat antara langit dan bumi. Basis budidayanya saat ini telah melampaui imajinasi kedua belah pihak, jadi meskipun dia telah memasuki medan perang, tidak ada pihak yang dapat memperhatikan sosoknya. Ding Hao tidak membunuh pasukan klan Ceroman. Sebaliknya, dia langsung memasuki Pulau Surga bersama Evil Moon dan Simen Qiansui. Di Pulau Surga, sebagai salah satu tetua tertinggi dari 4 keluarga besar, Simen Guiying adalah orang yang paling menjaga kekuatannya dan dikagumi oleh seluruh Pulau Surga. Dia berdiri di dermaga garis depan, melihat melalui perisai cahaya ke arah prajurit klan Ceroman yang padat seperti tawon dan binatang laut yang menutupi langit dan matahari dengan berat hati. Dia tidak tahu apa yang salah dengan Ceroman jelek ini. Mereka tiba-tiba mengepung Pulau Surga dan tampaknya tidak takut terbunuh. Jika itu terjadi di masa lalu, Pulau Surga tidak akan takut dengan monster air ini. Tapi sekarang, Simen Guiying memasang ekspresi khawatir di wajahnya. Ding Ke'er dan yang lainnya telah pergi ke 7 lautan. Masih belum ada kabar tentang mereka, tapi monster air ini datang untuk menyerang pulau. Apakah mereka menemukan sesuatu yang tidak terduga di 7 lautan? Jika ini terus berlanjut, saya khawatir cadangan energi di pulau itu akan habis, dan 4 keluarga besar akan benar-benar dalam bahaya. Saat dia sedang tenggelam dalam pikirannya, sesosok tubuh tiba-tiba muncul di sampingnya tanpa peringatan. Simen Guiying terkejut. Ketika dia menoleh untuk melihat, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak membuka mulutnya lebar-lebar. Mengapa Ceroman ini tiba-tiba datang menyerang Pulau Surga? Ding Hao bertanya sambil tersenyum. Di antara tetua tertinggi dari 4 keluarga, Simen Guiying adalah satu-satunya orang yang dia punya kesan baik. Master alam dewa dengan latar belakang pembunuh ini adalah seorang pria dengan prinsip.
Dia adalah satu-satunya orang yang membantu Ding Keer saat itu dan juga satu-satunya yang bisa melawan sosok hantu Tianxia. Melihat penampilan Ding Hao, Simen Buying langsung merasa lega. Petik 1. Dia memberikan penjelasan singkat tentang apa yang terjadi selama periode ini. Jadi begitu. Jadi klan Ceroman mulai mengepung Pulau Surga sekitar sebulan yang lalu. Mereka memblokir semua berita dan menolak berbicara dengan siapapun. Ding Hao berpikir sejenak setelah mendengar ini. Ada sesuatu yang tidak biasa dalam masalah ini. Dia takut itu ada hubungannya dengan perjalanan ke 7 lautan yang dilakukan Li Yiruo dan yang lainnya. Memikirkan hal ini, Ding Hao tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan cahaya rahasia di matanya menembus kehampaan. Aura kuat yang tak terlukiskan keluar dari tubuh Ding Hao dan memenuhi udara antara langit dan bumi dalam sekejap. Laut yang bergelombang dan menderu segera menjadi tenang. Tidak peduli apapun yang dilakukan master pembuat gelombang klan Ceroman, hal itu tidak akan menimbulkan riak apapun. Binatang laut besar yang terbang di kehampaan juga terpaku di tempatnya. Semua seniman bela diri klan Ceroman, tidak peduli seberapa kuat mereka, langsung ditekan. Seolah-olah waktu telah membeku, dan setiap Ceroman tidak bisa bergerak sama sekali. Menghadapi kekuatan semacam ini, bahkan Master Alam Semi Dewa pun akan merasa tidak berarti seperti semut yang menghadapi naga. Aura yang melonjak dan tak terbatas itu sepertinya bukan sesuatu yang bisa dipancarkan oleh makhluk hidup. Simen Buying berdiri di samping Ding Hao, dan tubuhnya gemetar. Dia memandang Ding Hao dan menemukan apa yang baru saja dia saksikan luar biasa. Baru kurang dari setengah tahun sejak terakhir kali mereka bertemu. Meskipun dia tahu bahwa pemuda ini sangat kuat, dia sekarang sudah sangat kuat, sangat berbeda dari saat mereka bertarung di Pulau Surga. Jika Ding Hao memiliki kekuatannya saat itu, orang-orang seperti sosok hantu Tianxia akan terbunuh dalam hitungan detik. Siapa ini? Apa yang terjadi? Dua sosok melintas, dan Yin Rong dan Mu Huang Tiansu, dua master, muncul dengan ekspresi terkejut. Mereka merasakan aura yang kuat dan sangat terkejut. Mereka bergegas dari pelabuhan ke arah lain yang mereka jaga. Tuan-tuan, sudah lama tidak bertemu. Bab 1130 Tidak ada perang di hutan belantara selatan 2. Ding Hao menyambut mereka. Apa? Kedua tetua tertinggi memandang Ding Hao dengan kaget. Mereka akhirnya memahami bahwa aura kekuatan seperti Dewa Surgawi dipancarkan dari tubuh Ding Hao. Jika Ding Hao tidak mengincar klan Ceroman, mereka tidak akan bisa mendekatinya. Kejutan di hati mereka tidak kalah dengan keterkejutan Simen Buying. Saat ini, saya ingin tahu guru tertinggi mana yang menjaga tempat ini. Salam dari kepala keluarga klan Ceroman. Suara yang memekakkan telinga, yang terdengar seperti besi berkarat yang bergesekan, datang dari langit. Itu penuh rasa hormat dan kekaguman. Klan Ceroman tidak pantas berada di sini. Tinggalkan tempat ini sekarang. Suara Ding Hao bergema di telinga setiap prajurit Ceroman dengan kemauan yang tak tertahankan. Setelah hening beberapa saat, suara kepala keluarga klan Ceroman terdengar lagi. Kami tidak tahu kalau ada Mahaguru yang menjaga tempat ini, tapi kami bersedia meminta maaf. Kami akan berangkat sekarang. Mohon tenang, tuanku. Meskipun klan Ceroman selalu kejam, sombong, dan haus darah, mereka tidak bisa kejam saat ini. Kekuatan yang menembus langit sepertinya mampu memusnahkan semua makhluk klan Ceroman dengan sekali goyangan. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh pasukan besar. Jika mereka tidak ingin seluruh klan mereka dimusnahkan, mereka harus mundur. Saat berikutnya, aura menyesakkan di seluruh langit menghilang tanpa peringatan apapun. Hanya dengan begitu banyak master klan Ceroman yang bisa bergerak. Mereka ngeri dan melihat pulau di depan mereka. Wajah mereka tidak lagi terlihat garang. Bahkan Ceroman Bistamers kehilangan kendali atas monster laut besar yang terbang di kehampaan. Mereka terbang mundur dengan panik. Untuk sesaat, formasi berada dalam kekacauan. Pasukan besar klan Ceroman berada dalam kekacauan, dan mereka saling berdesak-desakan dan terus berjatuhan dari kehampaan. Kapal perang di permukaan laut memutar haluannya, memancarkan nyala api prasasti, lalu menyelam ke dalam air dan segera pergi. Dalam waktu kurang dari beberapa saat, pasukan klan Ceroman di sekitar Pulau Surga telah mundur. Mereka tidak berani tinggal lebih lama lagi. Ini adalah kekuatan dari Master Alam Dewa tingkat tinggi. Seorang guru tertinggi sejati bahkan tidak perlu mengambil tindakan. Dia bisa mengalahkan jutaan tentara hanya dengan beberapa kata. Untuk menduduki Pulau Surga, klan Ceroman telah membayar mahal.
Mereka tidak punya pilihan selain mundur meski serangan sudah di depan mata. Itu semua karena beberapa kata dari Ding Hao. Itu aneh. Sejak klan Ceroman mengumpulkan pasukan sebanyak itu, kali ini setidaknya puluhan juta orang telah muncul untuk mengepung Pulau Surga. Apakah mereka sudah pindah ke hutan belantara selatan? Ding Hao sedikit bingung. Dari segi jumlah, klan Ceroman jelas bukan yang terkuat di antara kekuatan dari Tanah Rahmat Ilahi yang telah menginvasi tanah tanpa batas, namun mereka telah mengumpulkan pasukan paling banyak. Pasti ada sesuatu yang salah. Mundurnya klan Ceroman membuat semua orang di Pulau Surga menghela nafas lega, tapi mereka juga merasa malu. Ding Hao tidak mengatakan apa-apa, tapi dia tahu bahwa sekarang ada perseteruan besar antara Pulau Surga dan klan Ceroman. Dengan status dan gaya Pulau Surga di hutan belantara selatan selama bertahun-tahun, mereka sebenarnya telah diserang. Bahkan jika Simen Guiying dan tetua tertinggi lainnya tidak mengatakan apapun, murid biasa Pulau Surga mungkin menahan amarah mereka. Ketika Heaven Island bangkit kembali di masa depan, jika klan Ceroman muncul lagi di hutan belantara selatan, pasti akan ada pertempuran sengit. Ding Hao tidak berniat ikut campur dalam urusan 4 keluarga besar. Dia hanya mengetahui sedikit tentang apa yang terjadi di hutan belantara selatan baru-baru ini. Sudah hampir setengah tahun sejak Li Yiruo, Ding Ke'er, dan yang lainnya mengikuti Putri Duyung ke 7 lautan. Selama periode ini, tidak ada berita tentang mereka. Simen Guiying dan yang lainnya merasa cemas, tetapi mereka tidak tahu bagaimana menemukan mereka. Untungnya, klan laut di wilayah perairan hutan belantara selatan tidak mengambil tindakan apapun dan berhenti bertarung. Mereka hanya tidak tahu apa yang salah dengan klan Ceroman yang tiba-tiba menyerang Pulau Surga. Ding Hao sedikit kecewa. Tanpa diduga, masih belum ada informasi mengenai Ding Ke'er dan yang lainnya. Logikanya, jika Dorable benar-benar keturunan Dewa Laut, perjalanan mereka tidak akan memakan waktu lama. Mungkinkah terjadi sesuatu yang tidak terduga? Namun, Ding Hao juga tahu bahwa masalah ini tidak bisa diburu-buru. Dia berpikir karena kekuatan Li Yiruo dan yang lainnya tinggi, seharusnya tidak ada masalah. Menurut rencana sebelumnya, sudah waktunya untuk kembali ke Tanah Rahmat Ilahi. Ding Hao memutuskan untuk pergi ke 7 lautan secara langsung untuk mencari tahu penyebab masalah tersebut. Namun, sebelum pergi ke Tanah Rahmat Ilahi, Ding Hao telah memusnahkan 5 atau 6 kekuatan klan manusia dan klan iblis yang telah menyebabkan masalah di hutan belantara selatan beberapa kali berturut-turut. Untuk sementara waktu, seluruh hutan belantara selatan tercengang. Kali ini, Ding Hao tidak menahan diri dan menunjukkan kekuatannya. Selain itu, dia mendapat bantuan dari berbagai kekuatan di Pulau Surga, sehingga semua pihak menyerah dalam sekejap. Semua pasukan menyerah dalam ketakutan, mengatakan bahwa mereka tidak akan memulai perang lagi. Ding Hao langsung melemparkan es selebar 1000 kaki ke dalam air hutan belantara selatan dengan kekuatan magisnya yang besar, yang diukir dengan kata-kata kuno, tidak ada perang di hutan belantara selatan. Jika ada kekuatan yang memulai perang lagi, musnahkan saja mereka. Sebelum Ding Hao meninggalkan hutan belantara selatan, dia telah meninggalkan pesan yang mengintimidasi, membuat semua pihak gemetar ketakutan.